Kita tidak bisa mengalahkan naga jahat itu. Apakah kita akan berdiam diri saja melihatnya melanda dunia? Di dunia ini, satu-satunya yang bisa menghentikan makhluk itu kemungkinan adalah sang penentu. Apa gunanya hidup? Apa yang ditakutkan dari kematian? Saudara-saudara, mari kita lawan. Kakek, siapa yang akan menyelamatkan kita? Jangan khawatir, sang penentu akan menyelamatkan kita. Itu sang penentu. Siakalah kita selamat. Tolong selamatkan kami, Yang Mulia Sang Penentu. Tolong selamatkan kami. Sang penentu yang menghukum yang jahat dan mempromosikan kebaikan. Selamatkan kami, Yang Mulia Sang Penentu. Tolong selamatkan kami. Hormatilah sang penentu. Mendatangkan malapetaka di dunia manusia. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Penggakemen. Dosa-dosamu tak terbatas, diredam selama 1000 tahun, bentuk dan jiwamu dimusnahkan. Kita selamat. Kita benar-benar selamat. Kau telah mendapatkan jasa karena membunuh naga itu. Aku akan memberimu kekuatan sang penentu, memungkinkanmu menikmati berkah ribuan tahun. Kakek menampungnya di keluarga Wijaya, selama 3 tahun semuanya gratis. Sekarang kakek sakit parah, dan dia bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Betapa tak berperasaan. Chloe. Jongon Curant Ajar. Kakek bilang. Nona Kartika. Bukan orang biasa. CIH, siapa tahu dia anak haram yang kakek tinggalkan di luar? Aku belum pernah melihat kakek memanjakan junior di keluarga kita seperti ini. Dan lagi, apakah melupakan sesuatu? Ketika kakek membawanya pulang, dia juga membawa Perimari. Walter Sebrado, sudah kau pikirkan baik-baik ini? Setelah peti mati pengunci naga masuk ke keluarga Wijaya, tidak ada jalan kembali. Jika tidak, nasibmu akan berbalik melawanku, dan nasib keluarga Wijaya akan 1000 kali lebih menghancurkan. Para kepala keluarga Wijaya telah turun-temurun. Alasan keluarga Wijaya kita memiliki status dan posisi saat ini adalah karena berkah ribuan tahun yang dinajarakan oleh Yang Mulia Sang Penentu. Sekarang milenium telah berlalu. Aku, Walter Sebrado, bersedia menggunakan diriku untuk memastikan kemakmuran keluarga Wijaya sekali lagi. Yang Mulia Sang Penentu, aku sudah tua. Jika aku bisa berkontribusi untuk keluarga Wijaya, aku bersedia. 3 tahun dari sekarang, naga jahat itu akan dimusnahkan, tubuh dan jiwa. Pada saat itu, ketika kau dikuburkan di dalam, keluarga Wijaya dapat menikmati kemuliaan selama 10.000 generasi. Selama periode ini, tidak seorang pun diizinkan membuka peti mati. Jika tidak, semua usaha akan sia-sia. Aku akan mengikuti instruksi Nona Kartika dengan ketat. Selama 3 tahun ini, keluarga Wijaya akan melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan. Lihat ini, betapa kakek memanjakannya. Dia bahkan menghitung dengan tepat kapan dia akan meninggal. Ketika dia membawanya pulang, dia juga membawa Perimari. Tidak heran, kakek membawanya pulang, dan apapun yang dia inginkan, kakek memberikannya. Dia menghabiskan 10 kali lebih banyak dari yang dihabiskan seluruh keluarga kita. Ini bukan teh jubah merah agung dari pohon induk, Digantai.
Teh pohon induk dari puncak merah, keluarga mana yang mampu meminumnya setiap hari? Dan Pekayan serta perhiasan yang dia kenakan. Semuanya adalah barang yang hanya bisa digunakan bangsawan. Di zaman kuno, keluarga mana yang bisa membiarkannya menyanyiakan seperti ini? Kakek. Tidak ada anggota keluarga Wijaya yang bold tidak sopan terhadap Nona Kartika. Kalian dengar? Hidupku akan segera berakhir. Nona Kartika menginstruksikan bahwa aku harus masuk peti mati. Besok malam tepat tengah malam. Juga, tidak seorang pun diizinkan menyentuh peti mati di rumah. Semuanya harus mengikuti pengaturan Nona Kartika. Kalian dengar? Kakek, apa yang membuatnya begitu pantas? Atas perhatianmu? Ini adalah perintah. Nona Kartika, sudah waktunya. Sudah waktunya. Untuk pergi. Kakek. Nona Kartika, aku menyerahkan keluarga Wijaya dalam perawatanmu. Kakek. Kakekku baik-baik saja. Kau berharap dia meninggalkan? Keluarga Wijaya telah memberimu segalanya, dan kau mengutuk kakekku. Chloe, jaga bicaramu. Apapun yang kukatakan, dia akan meninggal hari ini. Beliau bertahan sampai sekarang. Mungkin karena mengkhawatirkan keluarga Wijaya. Tidak ada yang luput dari pandangan Nona Kartika. Setelah besok malam, keluargamu akan menikmati kemakmuran selama bergenerasi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Nona Kartika, izinkan saya melakukan urusan terakhir saya. Aiden, Setila saya Tayara. Semuanya di keluarga Wijaya akan berada dalam tanggung jawabmu. Apapun yang terjadi, kau harus berkonsultasi dengan Nona Kartika. Kau mengerti? Kakek. Saya mengerti. Keluarga Wijaya ada di tangan. Saya tidak bisa lebih tenang lagi. Baiklah. Kakek. Saya permisi sekarang. Nona Kartika, keluarga Wijaya, saya percayakan padamu. Kakek. Aiden, dia sudah keterlaluan. Apakah dia hanya mau setelah melihat kakek meninggal? Aiden, sekarang segala sesuatu di keluarga Wijaya, besar dan kecil, terserah padamu. Mengapa kau masih membiarkan wanita itu di keluarga Wijaya? Dia tidak lain hanyalah seorang penghisap darah. Kalian semua baru saja mendengar wasiat terakhir kakek. Kita tidak bisa melawan wasiat terakhir kakek. Aiden, aku tidak akan menyalahkanmu jika menuruti wasiat kakek. Tapi aku benar-benar tidak akan membiarkannya tinggal di keluarga Wijaya seperti ini. 3 tahun lalu, kami, bersama dengan keluarga Wijaya, mencari sang penentu. Namun sang penentu pada akhirnya memilih keluarga Wijaya. Aku ingin tahu, apa yang membuat ketiga keluarga kami lebih rendah dari mereka. Namun, sang penentu berkata, dia hanya akan tinggal bersama keluarga Wijaya selama 3 tahun. Tuan Dharma, kepala keluarga Wijaya, telah meninggal. APA. Tuan-tuan, waktunya telah tiba. Saya akan menyiapkan hadiah yang berlimpah dan pergi ke keluarga Wijaya untuk mengundang sang penentu untuk muncul kembali.
Nona Kartika. Wasiat kakek, apakah kau akan mengumumkannya? Nanti? Tidak perlu. Baiklah. Ibu, apakah lihat itu? Aiden masih begitu sopan padanya. Dia hanyalah bajingan dari luar. Mengapa keluarga Wijaya memperlakukannya dengan begitu baik? Tidak apa-apa. Kita akan punya banyak kesempatan untuk mengusirnya nanti. Ibu sudah punya rencana? Kakekmu memberikan seluruh keluarga Wijaya kepada Aiden. Kakakmu Aiden tidak te menenggangai. Nanti, jika dia mempermalukan diri di depan keluarga terkemuka dan tokoh berpengaruh kota angin garap, itu akan setara dengan mempermalukan seluruh keluarga Wijaya kita. Lalu, benar sekali ibu benar. Mengingat kepribadian Aiden, jika dia benar-benar mempermalukan keluarga Wijaya, dia pasti akan mengusirnya. Semuanya. Dokumen di Tonggong Seya ini adalah wasiat kakek untuk keluarga Wijaya. Saya baru saja menerimanya dari kepala pelayan, sesuai permintaan kakek. Seya sekarang akan mengumumkan isi warisan. Dalam 3 tahun ini, keluarga Wijaya telah berkembang pesat. Bahkan sebagian kecil dari warisan ini adalah jumlah yang astronomis. Mengingat karakter orang tua itu, kita seharusnya juga mendapatkan bagian dari warisan ini. Mulai hari ini, setengah dari seluruh aset keluarga Wijaya akan ditransfer kepada Nona Lara Kartika. Ilara Kartika, 3 tahun lalu, gadis yang kakek Walter bawa dari luar. Setengah warisan jatuh padanya, apa haknya dia? Tepat sekali. Dia sudah memicu kemarahan publik. Mari kita lihat bagaimana dia mengatasinya sendiri. Kalian mungkin tidak tahu, tapi Lara Kartika ini adalah putri haram kakek. 3 tahun lalu, dia mengikuti kakek setelah kembali ke keluarga Wijaya. Dia menampang selama 3 tahun. APA, putri haram? Aiden, wasiat ini tidak ada di antara kami yang akan menyetujuinya. Putri haram, sungguh lucu. Kalian pikir keluarga Wijaya begitu kaya? Sampai aku menginginkan harta duniawi seperti itu? Kalian tidak menyadari, harta duniawi ini, di mataku, bahkan tidak seharga setitik debu. Apa yang kau pura-purakan? Jika kau budget mulia, mengapa kau tinggal dengan keluarga Wijaya selama 3 tahun? Chloe, jangan mengoceh omong kosong. Nona Kartika adalah tamu terhormat keluarga Wijaya kami. Apa aku salah bicara? Dia menampang di keluarga lain selama 3 tahun, dan mengambil setengah warisan mereka. Tamu terhormat macam apa itu? Aiden, kapan kau mulai membela orang luar ketimbang keluarga sendiri? Semua orang di sini, kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga Wijaya kami. Karena wanita ini, apa kau mengabaikan reputasi keluarga Wijaya? Identitas Nona Kartika, jangan bilang, tepat sekali. Identitas apa? Apakah dia benar-benar putri haram kakek atau calon pengantin yang dibesarkan untukmu, Aiden? Nyonya Wijaya. Nenek. Ibu, kau datang. Untung kau ada di sini. Kalau tidak, semua aset keluarga Wijaya akan menjadi milik orang lain. Nenek, wasiat ini Dibuat sendiri oleh kakek. Aiden, izinkan aku bertanya pada wasiat ini. Kapan kau melihatnya? Pagi ini, Tepat sekali. Pria tua itu meninggal tadi malam. Wasiat ini, bagaimana kau bisa yakin? Tidak ada yang menyentuhnya tadi malam? Tepat, nenek. Menerima wasiat ini adalah orang luar yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya. Aku tidak percaya kakek akan membuat wasiat seperti itu. Ibu, selalu ada orang dengan niat jahat yang ingin menggunakan metode lain untuk mendapatkan aset keluarga Wijaya kami. Nenek, wasiat ini benar-benar dan tidak diragukan lagi dibuat oleh kakek. Dan Nona Kartika tidak mungkin menginginkan properti keluarga Wijaya manapun. aset ini. Aiden, bagaimana kau tahu dia tidak menginginkan aset keluarga Wijaya kami? Jika dia tidak menginginkannya, mengapa dia tinggal dengan keluarga Wijaya kami, menumpang selama 3 tahun? Wasiat ini tidak sah. Sekarang setelah nenek sendiri telah membongkar samaranmu, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Nenek, wasiat ini dibuat pribadi oleh kakek. Aku juga menerimanya dari kepala pelayan pagi ini. Dan tulisan Tonggong pada wasiat itu. Juga milik kakek, tidak ada keraguan. Meskipun kakekmu sangat menyayanginya,
TAPI, dia tidak akan pernah begitu bodohnya sampai memberikan seluruh aset keluarga Wijaya kepada orang luar. Kakek berkata, identitas Nona Kartika tidaklah sederhana. Kemakmuran keluarga Wijaya hari ini, semuanya berkat Nona Kartika. Aiden, nenekmu benar. Wasiat ini pasti telah ditukar. Beberapa orang sebaiknya tidak terlalu serakah. Aku katakan wasiat ini tidak sah, dan memang tidak sah. Sekarang karena orang tua itu sudah tiada, aku seharusnya memegang kendali keluarga Wijaya. Semua junior keluarga Wijaya Sekarang nyalakan dupa dan barakan penghormatan. tunggu. Chloe, ada apa? Aiden, keluarga Wijaya kita telah mendukung Nona Kartika selama 3 tahun penuh. Selama 3 tahun ini, dia telah makan berbagai macam hidangan lezat dan mengenakan segala macam pakaian bagus. Sudah waktunya baginya Untuk menunjukkan rasa terima kasih bukan? Chloe, kakek sangat menghormati Nona Kartika. Ya tidak, Père Lubersuge. Aiden, bahkan di saat seperti itu, kau masih membelanya? Nona Kartika, kau tidak akan membiarkan semua orang di sini Berpikir bahwa keluarga Wijaya membesarkanmu selama 3 tahun hanya untuk membesarkan orang tak tahu terima kasih, kan? Apalagi keluarga Wijaya, bahkan di seluruh ciptaan, tak ada yang bisa menahan tunduk padaku. Lupakan keluarga Wijaya, bahkan melintasi 3 alam, tak ada yang pantas untuk tunduk padaku. Apa yang dia katakan? Berani sekali dia begitu arogan? Ini adalah tindakan pengkhianatan terbesar. Ilera, aku bisa mengerti mengapa kau tak mau bersujud. Dan Sol kau mencari orang untuk mengubah wasiat. Aku juga bisa pura-pura itu tak pernah terjadi. TAPI, ini adalah keluarga Wijaya. Nada bicaramu begitu arogan. Bukankah kau terlalu percaya diri? Wasiat, omong kosong. Jika aku mau, orang terkaya di dunia secara pribadi akan menawariku kekayaan mereka. Harta benda keluarga Wijaya yang sedikit, itu tidak pantas kuperhatikan. Sepertinya, Lara, setelah beberapa tahun ini bersama keluarga Wijaya, Kau benar-benar jadi manja. kau bahkan tidak tahu posisi hari ini. Semakin kau menolak tunduk, Semakin aku akan memaksamu tunduk. Penjaga, paksa dia bersujud pada sesepuh. Tiga tahun. Akhirnya kita bisa bertemu Yang Mulia Sang Penentu lagi. Benar, keluarga Wuku telah lama menantikan momen ini. Tuan Dharma, Tuan Setiawan, mari kita masak. Selama ketulusan kita terlihat, Nona Kartika pasti akan setuju untuk membantu. Ayo pergi. Tidak, Nenek. Kakek bilang bahwa Lara berbeda. Mulai sekarang, segalanya harus diatur oleh Lara. Semua harus diatur olehnya. Aiden, kau sekarang adalah kepala keluarga Wijaya. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Kau sangat mengecewakan nenek. Apa yang kau tunggu? Tangkap tuan muda itu untukku. Hari ini, dia akan bersujud, mau atau tidak mau. Nenek, Cepat, waktu hampir habis. Bukankah ini yang dari 3 tahun lalu yang kakek berikan untuk nenek? Tongkat kepala naga bunga pir itu, bahan ini, seharusnya tidak mudah patah. Dia adalah pembawa malapetaka. Dia mengutuk ayah sampai tewas, dan sekarang dia membuat tongkat kepala naga Ibhara. Bukankah kau akan mengusirnya dari keluarga Wijaya segera? 3 tahun terakhir ini, keluarga Wijaya memang telah memberikan banyak sumber daya kepada Nona Kartika. Tapi sejak Lara masuk keluarga Wijaya, semua keberuntungan keluarga Wijaya telah membaik. Bukan hanya kaki nenek. Proyek yang dulu kita kesusahan, semuanya berhasil dinegosiasikan. Alasan keluarga Wijaya bisa mencapai semua ini hanya setelah Lara datang. Père Rubaon itu datang. Tidak, Nenek. Keluarga Wijaya kita tidak bisa tanpa Lara. Sudah lupa? Karena kedatangan Lara, Kakimu. bahkan membaik. Omong kosong. Heikikyo, disembuhkan oleh dokter pribadi keluarga Wijaya. Apa hubungannya dengan pembawa malapetaka ini? Kau benar-benar dibutakan olehnya. Apa yang kau tunggu? Jika kau menunda penempatan peti mati, aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa memikul tanggung jawabnya. 3 kepala keluarga besar telah tiba. Keluarga Dharma,
keluarga Setiawan, keluarga Suryo. Bukankah ini 3 keluarga besar dari kota Angin Garam? Mereka semua benar-benar datang bersamaan untuk memberikan penghormatan. Kepada Pak Tua Wijaya, semuanya bersamaan. Dia benar-benar punya banyak pengaruh. Benar. Untuk membuat ketiganya muncul bersamaan. Tuan Dharma, Tuan Setiawan, Tuan Suryo, Anda Dadang, untuk memberi hormat pada Walter. Nyonya, mohon terima belasungkawa kami. Hari ini, kami datang ke keluarga Wijaya untuk urusan lain. Urusan lain, Tuan Dharma, dari keluarga Dharma, dengan tulus mengundang Nona Kartika untuk Tuan Setiawan, dari keluarga Setiawan, dengan tulus mengundang Nona Kartika untuk Tuan Suryo, dari keluarga Suryo, dengan tulus mengundang Nona Kartika untuk APA, 3 keluarga besar. Semuanya mengundangnya untuk maju sekaligus. Siapa dia? Apa yang membuatnya layak mendapat perlakuan setinggi ini? AAPA. Apa yang sedang terjadi? Tuan Dharma, Tuan Setiawan, Tuan Suryo, apakah Anda salah? Hari ini adalah pemakaman sesepuh. Apa yang kau tahu? Di dunia ini, satu-satunya yang bisa membuat ketiga keluarga kita muncul bersamaan adalah Nona Kartika sendiri. Jika tidak salah, aku belum setuju untuk maju. Perjanjianku dengan Walter Wijaya berakhir besok. Bahkan jika aku maju, itu akan terjadi besok. Kalian semua bisa selesaikan teh kalian dan pulang saja. Kau punya perjanjian dengan ayah? Perjanjian APA, mengambil aset keluarga Wijaya lalu pergi? Kau punya selera yang besar. Bahkan di saat seperti ini, dia masih memikirkan aset keluarga kita. Ini menunjukkan betapa serakahnya dia. Sepertinya kakek benar. Identitas Clara jelas tidak sederhana. Terakhir kali 3 keluarga besar berkumpul, itu untuk proyek gulungan pembunuh naga, senilai miliaran rupiah. Hanya saja, mereka baru-baru ini menghadapi beberapa kesulitan. Mungkinkah Elara Benar-benar bisa membantu keluarga kaya. me l'avons-tak dire? Jika aku mau, orang terkaya di dunia secara pribadi akan menawariku kekayaan mereka. Harta benda keluarga Wijaya yang sedikit, itu tidak pantas kuperhatikan. Nenek, kakek bilang, Ce muet ahurissant. harus diputuskan oleh Lara. Keluarga Wijaya kita tidak kalah pentingnya dengan 3 keluarga besar. Kita tidak perlu segalanya. Diatur oleh seorang gadis muda. Waktu hampir habis sekarang. Kalian sebaiknya masukkan Walter ke dalam peti mati. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat, masukkan sesepuh ke dalam peti mati. Jika kau menunda, tak seorang pun bisa memikul konsekuensinya. Jika dia mesak Perimati hari ini, keluarga Wijaya akan hancur. Nyonya Reed, konsekuensi ini, bisakah kau memikulnya? Omong kosong apa yang kau ocehkan? Perimati ini, kakek sendiri yang membawanya pulang 3 tahun lalu. Beliau secara khusus mempersiapkannya untuk dirinya sendiri. Mengapa kita tidak bisa memindahkannya? Menurutku Nona Kartika tidak ingin kakek dimakamkan sama sekali. Keluarga Wijaya akan hancur. Waktu pemakaman ini dihitung oleh seorang pendeta yang kuminta. Jika dia tidak dimakamkan tepat waktu, itulah yang benar-benar akan menghancurkan keluarga Wijaya. Nenek, kakek berpesan, agar semua persiapan pemakaman mengikuti instruksi Nona Kartika. Kita tidak boleh Menentang Kenjinania. Wanita ini, sihir macam apa yang dia gunakan pada sehingga kau Melon dan jenius sebagai rupa? Sekarang, orang tua itu sudah meninggal. Wanita ini mati-matian berusaha mencegah pemakamannya. Apa niatnya? Nenek, jangan dibuka. Sesuatu yang buruk akan terjadi jika nenek membukanya. Aku bersikeras untuk membukanya. Jika aku bilang buka, maka buka. Mari kita lihat siapa. Buka peti mati itu. Perimati ini disebut peti mati pengunci naga. Jika dibuka hari ini, semua upaya keluarga Wijaya selama 3 tahun terakhir, hidup Walter Subroto, semuanya akan saya. Keluarga Wijaya akan kembali ke keadaan menyedihkan sebelumnya, dan kau akan lumpuh lagi. Apa kau benar-benar sudah memikirkannya baik-baik? Apa kau yakin ingin membukanya? Hanya mencoba menakut-nakuti kami 3 tahun terakhir ini. Bukankah semua itu hasil dari upaya seluruh keluarga Wijaya kita? Keluarga Wijaya kita. Dengan warisan seribu tahun, kemuliaan 1000 tahun. Kau bermaksud mengatakan semua ini karena peti mati tak berguna ini? Buka sekarang. Nenek, jangan dibuka.
APA, apa yang terjadi? Para leluhur keluarga Wijaya semuanya meledak. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kakek berkata, peti mati ini tidak boleh diganggu. Hanya Sandawara. Prasasti leluhur ini jelas terlalu tua. Itulah mengapa ini terjadi. Tepat sekali, Aiden. Kamu terlalu membesar-besarkan masalah ini. Setelah kakek dikuburkan, kami akan mengganti para leluhur tua ini. Prasasti leluhurnya, APA Masalana, Petty Mati ini, disiapkan oleh kakekmu untuk dirinya sendiri. Mengapa tidak bisa dipindahkan? Seorang gadis muda menumpang hidup dengan biaya keluarga Wijaya. Beraninya dia berdiri di sini dan menyebarkan pertanda buruknya. Saya ingin melihat apakah membukanya benar-benar akan melakukan sesuatu. Hahaha. Apa yang kukatakan? Dia di sini hanya untuk membuat pertunjukan. Aiden, tidakkah kamu lihat? Dia hanyalah kakekmu, anak haram yang dia bawa kembali. Bermain trik di sini, bahkan mengklaim kakekmu tidak bisa dikuburkan. Sungguh menggelikan. Aiden, kamu terlalu berpihak padanya. Ibu. Apa yang dikatakan Nona Kartika tidak mungkin benar, kan? Lihat, pembalasan keluarga Wijaya akan datang. Wanita tua ini adalah yang pertama. Nenek. Panggil dokter. Cepat. Cepat, bantu nenek berdiri, cepat. Jika dia dimakamkan hari ini, keluarga Wijaya akan hancur. Nyonya Wijaya, apakah Anda siap menanggung konsekuensinya? 3 tahun lalu, saat Nona Kartika pertama kali tiba, kaki nenek baik-baik saja. Dan sekarang, Nenek telah menyanggung peti mati itu. dan inilah hasilnya. Nona Kartika, nenekku tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu kebenarannya. Aku minta maaf padamu. Kumohon, berbesar hatilah. Aiden, mengapa kau meminta maaf padanya? Dia makan makanan kita, memakai pakaian kita, dan itu belum cukup. Sekarang dia mengutuk nenek. Kesalahan keluarga Wijaya kita adalah membesarkan orang tak tahu terima kasih seperti dia. Aiden, kau tidak membantu nenek kita, tapi kau malah memohon penggantiannya? Apa kalian semua lupa? Apa yang kakek katakan sebelum beliau meninggal? Semua urusan harus mengikuti pengaturan Nona Kartika. Aiden, menurutku dia hanya membuatmu buta. Takdir keluarga Wijaya kita tidak akan hancur hanya karena satu kata darinya. Chloe benar. Apa hubungannya dia dengan kesuksesan keluarga Wijaya hari ini? Dia hanya mengandalkan tipuan dan tipu daya untuk membodohi kakekmu agar mempercayainya. Betapa bodohnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan Walter Subroto untuk mendapatkan secercah harapan dari Nona Kartika, dan begitu saja mereka menghancurkannya. Hey, Caleb Dharma, kecilkan suaramu. Jangan sampai keluarga Wijaya mendengarmu. Tepat sekali. Jika keluarga Wijaya melanggar perjanjian lebih awal, maka Nona Kartika bisa pergi. Saat itu, kita bisa mengundang Nona Kartika kembali ke rumah kita. Dokter, cepat selamatkan itu. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Terlambat untuk apa? Dasar orang tak tahu terima kasih. Kamu menginginkan kehancuran keluarga Wijaya kita, bukan? Selama 3 tahun terakhir ini, kamu telah makan dan minum hal-hal yang orang biasa hanya bisa impikan. Sekarang kamu berani bilang ibuku tidak bisa diselamatkan? Apa niatmu yang sebenarnya? Ini buruk. Kondisi wanita tua itu membutuhkan perawatan rumah sakit segera. Cepat. Apa yang kamu tunggu? Cepat. Aku sudah bilang bahwa dengan membuka peti mati hari ini, keluarga Wijaya akan hancur. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hubunganku dengan keluarga Wijaya terputus. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Nona Kartika, Tolong jadilah orang yang lebih dewasa. maafkan kami. Aiden, mengapa kamu masih memohon padanya? Benkan. Aiden, ibu telah dikirim ke rumah sakit. Dia hanyalah pembawa malapetaka. Jika dia tidak mengekakkan di sini, menunda waktu pemakaman kakek, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang kalian semua tunggu? Pergi dan tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya.
Jelas ini, salah keluarga Wijaya kalian. Namun kamu bersikeras menempatkan semua kesalahan pada Nona Kartika. Apakah dia benar-benar percaya Nona Kartika peduli dengan harta keluarga Wijaya? Jika Nona Kartika menginginkan hal-hal duniawi seperti itu, seluruh kekayaan keluarga setiawan kami akan ditawarkan padanya dengan bebas. Nona Kartika, keluarga Suryo dengan rendah hati memintamu bergabung dengan kami. Berapapun biayanya, keluarga Suryo, kami bersedia menawarkannya tanpa syarat. Aku, Suryo tua itu terlalu tercela. Dia mencoba memanfaatkan kita dengan mengundang Nona Kartika untuk bergabung dengannya. Tidak mungkin, kita tidak bisa membiarkannya menguasai semua kemuliaan. Keluarga Dharma, bersedia menawarkan segalanya. Dengan rendah hati meminta Nona Kartika untuk bergabung dengan kami. Keluarga Setiawan juga bersedia menawarkan segalanya. Dengan rendah hati meminta Nona Kartika untuk bergabung dengan kami. Ada apa ini? Keluarga Dharma, Setiawan, dan Suryo semuanya mengundangnya keluar pada waktu yang sama? Mungkinkah Nona Kartika memiliki kemampuan luar biasa? Tuan Dharma, Tuan Setiawan, Tuan Suryo, Jangan terdepu, Ola wanita ini. Dia hanyalah seorang benalu, wanita jalang itu saja. Jika Nona Kartika adalah benalu, keluarga Dharmaku bersedia menawarkan segalanya. Begitu juga kami, keluarga Suryo takkan mau kalah. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Hari ini dia menyakiti ibuku dengan cara ini. Dan jika dia tidak memberiku penjelasan, maka hari ini dia tidak akan meninggalkan gerbang keluarga Wijaya. Apa yang kalian semua masih lakukan di sana? Tangkap dia sekarang. Mulai hari ini, takdirku dengan keluarga Wijaya terputus. Kalian harus mengurus diri sendiri. Nona Kartika. Nona Kartika. Kumohon, demi pengabdian Aiden padamu selama 3 tahun, aku memohon padamu untuk berbelas kasihan dan menyelamatkan keluarga Wijaya. Penderitaan keluarga Wijaya saat ini bukanlah perbuatanku. Aku memberi keluarga Wijaya kesempatan karena 1000 tahun yang lalu, leluhur mereka melakukan pelayanan besar. Dan karena Walter bersumpah untuk menjamin perjanjian kita dengan nyawanya. Itulah mengapa aku memilih untuk tinggal di sini selama 3 tahun. Sekarang, aku tidak punya ikatan lagi dengan mereka. Kegagalan total. Keluarga Wijaya sudah lenyap. Ini sudah berakhir. Keluarga Wijaya benar-benar sudah berakhir. Prasasti jasa keluarga Wijaya ternyata tersambar petir dan hancur. Prasasti ini mencatat semua perbuatan baik yang dilakukan oleh keluarga Wijaya selama ribuan tahun. Saat Nona Vance pergi, prasasti jasa tersambar petir. Keluarga Wijaya ditakdirkan celaka. Ibu. Kalian semua benar-benar keterlaluan. Kalian mengusir Nona Vance. Apakah kalian senang dengan itu? Sekarang prasasti jasa pun hancur. Kekayaan keluarga Wijaya semuanya hilang. Prasasti jasa itu sudah ada ribuan tahun, sudah tua dan lapuk. Hanya sambaran petir kecil yang menghancurkannya. Benar, Aiden, kamu terlalu berlebihan. Dia hanyalah seorang tak tahu terima kasih yang parasit. Keluarga Wijaya kita mendukungnya selama 3 tahun penuh. Sekarang ada masalah, dia pergi begitu saja tanpa peduli. Apalagi yang kamu sebut orang tak tahu terima kasih? Kakek jelas-jelas memerintahkan bahwa kita harus mendengarkan Nona Vance dalam segala hal. Tapi kalian tidak mau mendengarkan. Kakek Anda disihir olehnya. Apakah kamu juga disihir olehnya? Keluarga Wijaya menjadi seperti sekarang ini. Semua karena kepemimpinan bijak kakek Anda. Sekarang, kakekmu sudah tua dan bingung. Itulah mengapa dia ditipu olehnya. Ibu, berhenti bicara. Mari kita segera membaringkan kakek di peti mati. Tidak. Kalian tidak boleh. Kakek berkata, jika kalian melakukan ini. Aiden, nenekmu sudah berkonsultasi dengan seorang ahli tentang itu. Jangan berkata sepatah kata pun lagi. Jangan buang waktu. Cepat. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana? Cepat buka peti matinya dan masukkan kakek. Tidak. Kalian tidak boleh. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa yang mungkin terjadi? Cepat. Masukkan kakek ke peti mati. Aiden, lihat. Ibu benar kan? Apa masalahnya? APA, apa yang terjadi? Petty Matinya Retak. Ini adalah pertanda buruk. Nyonya Wijaya.
Kami ada urusan yang harus diselesaikan. Kami pergi duluan. Hei, kalian semua. Nyonya Wijaya, ibuku akan melahirkan anak ketiganya. Aku juga pergi. Oh. Ini. Ilera Kartika. How? Apakah kau benar-benar ingin melihat keluarga Wijaya binasa? Ibu. Bagaimana bisa peti mati ini retak? Ini adalah peti mati dari kayu Golden Heart yang tak ternilai harganya. Pasti karena kita membuat Nona Kartika marah, sehingga ini terjadi. Kakek sangat menghormatinya. Hampir seperti seorang junior menghormati yang lebih tua. Tapi kalian semua, kalian membuat Nona Kartika berlutut dan bersujud pada kakek. Ini adalah tindakan tidak hormat yang sangat dalam. Nona Kartika juga mengatakan bahwa pemakaman kakek harus menunggu hingga setelah tengah malam. Jika nenek tidak begitu keras kepala, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi pada nenekmu? Hanyalah sebuah kecelakaan. Aku akan menelepon sekarang dan memesan peti mati lagi. Kita akan memakamkan kakek. Tidak ada gunanya membiarkan jenazah tidak terkubur sehari pun. Apa katamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa, Ibu? Nenek Mew. Dia tidak bisa diselamatkan. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Nenek tadi hanya tidak sadarkan diri. Aiden, lihat. Apakah lukisan itu seperti itu sebelumnya? Nona Kartika, mohon datang ke keluarga Dharma. Keluarga Setiawan juga. Keluarga Setiawan bersedia memberikan segalanya untuk memberikan Nona Kartika apapun yang dia inginkan. Keluarga Suryo merasakan hal yang sama. Aku tahu kenapa kalian datang. Tentu saja. Tapi harga yang kalian bayar untuk itu. Apakah kalian yakin? Nona Kartika, kami tentu saja yakin. Karena kami sudah datang, kami bersedia mengorbankan segalanya. Ini. Apa yang terjadi? Tampaknya masalah keluarga Wijaya sepenuhnya ditekan oleh Nona Kartika. Jika bukan karena Nona Kartika, keluarga Wijaya mungkin sudah lama tiada. Ayo cepat pergi, menjauh dari tempat masalah ini. Pergi. Look is an ITU tadi. Apakah seperti itu? Aku ingat betul. Lukisan itu tidak seperti ini. Bagaimana bisa menjadi seperti ini sekarang? Kakek berkata, identitas Nona Kartika tidaklah sederhana. Alasan keluarga Wijaya kita bisa bertahan selama 1000 tahun, bahkan lebih karena Nona Kartika. Apakah matamu menipumu? Lukisan itu selalu seperti itu. Tidak. Awalnya tidak seperti ini. Mungkinkah? Karena Nona Kartika? Aiden, kamu tidak mungkin menyarankan bahwa 1000 tahun yang lalu, Lara Kartika sudah ada kan? Itu konyol. Ibu, ada apa? Ibu. Otidak. Ibu serangan jantung. Cepat, ke rumah sakit. Siapa itu? Siapa yang bisa membuat tuan kita memperlakukan seseorang seperti ini? Benar, dan dia seorang wanita. Orang macam apa? Yang kakak penteng bagi tuan kita untuk bersikap begitu formal? Kenapa kalian semua hanya berdiri di sana? Panggil dia Nona Kartika. Nona Kartika, apa kalian belum makan? Nona Kartika, tolong. Putraku, pergi, bawakan aku persembahan emas yang telah kusimpan bertahun-tahun. Ayah, itu persembahan emas berusia 500 tahun. Apa statusnya? Apakah dia pantas? Jika keluarga Dharma kurang ketulusan, tidak perlu bersusah payah menggendengku ke sini. Lakukan seperti yang kuperintahkan. Kenapa banyak omong kosong? Nona Kartika bersedia datang ke keluarga Dharma kita. Ini adalah kehormatan besar bagi keluarga Dharma. Berkah dari leluhur kita. Sekarang pergi. Oh, mengerti. Tuan, keluarga Wijaya. Sesuatu terjadi pada keluarga Wijaya. Sang matriar keluarga Wijaya telah meninggal. APA. Oh.
Tetaplah, keluarga. Semua ini salah Lara Kartika, Jalang itu. Kalau bukan karena dia, bagaimana nenek bisa meninggal? Bagaimana lagi kami bisa mengalami kecelakaan mobil? Kami hampir mati. Aiden, kau membelainya? Kau mau memukulku? Cukup. Jika kau mendengarkanku lebih awal dan menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada Nona Kartika, semua ini tidak akan terjadi. Aiden, kau tidak bermaksud mengatakan bahwa karena kita menyinggungnya, itulah sebabnya keluarga Wijaya dilanda bencana? Ini abad ke-21. Kau masih percaya hal seperti itu? Halo? Apa katamu? Perusahaan bangkrut? Proyek diselidiki karena penggelapan pajak? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Perusahaan baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba ada yang salah? Kau masih belum jelas tentang ini, justru karena Nona Kartika bersama keluarga Wijaya, kita memiliki apa yang kita miliki hari ini. Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Masalah ini hanyalah kebetulan. Bahkan sekarang, kau masih keras kepala dan tak mau bertobat? Kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Aku akan memohon kepada Nona Kartika sekarang juga. Aku harap, demi. 3 tahun pengabdiannya pada keluarga kita, dia akan memaafkanmu atas tindakan bodohmu. Kau mau mencari muka padanya? Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Tapi aku tidak akan pergi. Nyonya Wijaya itu, dia hanya kakinya patah. Bagaimana dia bisa meninggal? Dengan hilangnya kekayaan keluarga Wijaya, nasib buruk pasti akan mengikuti. Juga, monumen jasa keluarga Wijaya disambar petir dan hancur. Monumen jasa 4 keluarga kita, semuanya terbuat dari batu emas dan setiap tahun kami menghabiskan banyak uang untuk merawatnya, bahkan 10 sambaran petir pun tidak bisa menghancurkannya. Keluarga Wijaya ini. Buatkan teh untuk Nona Kartika. Oh. Nona Kartika. Apa yang sedang kau lakukan? Ini teh hijau imperial berusia 50 tahun. Bukankah sudah kukatakan untuk membawakan teh emas penghargaan? Ayah, itu teh berusia 500 tahun. Bahkan para petinggi mungkin tidak akan pernah bisa meminumnya. Lakukan saja apa kataku. Putraku tidak punya sopan santun. Nona Kartika, mohon jangan tersinggung. Aku akan menerima panggilan ini. Halo. APA. Aiden dan Chloe, dan ibu mereka mengalami kecelakaan mobil. Aset keluarga Wijaya semuanya lenyap? Oh. Aku tahu sekarang. Ayah, bukankah keluarga Wijaya baik-baik saja? Ambilkan teh untuk Nona Kartika. Di mana kamarku? Aku akan menunjukkan jalannya. Tidak perlu. Kalian berdua tetap di sini. Tamu akan segera tiba. Ingat untuk memperlakukan mereka dengan baik. Bawa Nona Kartika ke kamar surgawi. Teh berusia 500 tahun belum cukup, sekarang dia juga menginginkan kamar terbaik. Dia sebenarnya orang seperti APA? Nona Kartika, lewat sini, aku akan mengantar. Hey, Dharma, kau benar-benar dermawan, bukan? Teh emas penghargaan berusia 500 tahun. Kau benar-benar mengeluarkannya. Memang, sesuatu seperti itu. Setiap tegukan yang kita minum, sekarang berarti berkurang 1. Kau benar-benar habis-habisan, bukan? Buka matamu, dan lihatlah baik-baik. Ini, kapan ini berubah? Sepertinya legenda leluhur kita, memang benar. Nona Kartika benar-benar memegang penghakiman dan pembalasan di dunia ini. Dia adalah yang mulia sang penentu. Tuanku, seseorang dari keluarga Zhang telah tiba. Keluarga Zhang dari kota Jasper? Nona Kartika benar-benar memiliki pandangan jauh bak dewa. Wu Li. Mari kita sambut mereka.
Ayahmu sungguh murah hati, dia bahkan bersedia mengeluarkan teh emas penghargaan berusia 500 tahun. ITU, harta yang tak ternilai. Dia tidak mau minum teh berusia 50 tahun, tapi dia bahkan menuangkannya. Sungguh sia-sia. Teh emas penghargaan berusia 500 tahun, bahkan aku belum pernah mencicipi harta karun seperti itu. Bagaimana? Kali ini dia tidak kecewa kan? Nona Kartika tidak kecewa, tapi dia bilang, dia tidak terbiasa dengan tempat tidur dan ingin tempat tidur yang terbuat dari kayu sutra emas. Apa katanya? Tempat tidur kayu sutra emas? Aku akan pergi menanyakannya. Hei, kau tidak takut ayahmu akan mencambukmu? Dilihat dari sikap ayah, dia tampaknya memperlakukannya seperti permata berharga. Apakah dia benar-benar berpikir kita ini bodoh? Tempat tidur kayu sutra emas. Apakah itu sesuatu yang mampu oleh orang biasa untuk tidur? Itu Tuan Zhang dari kota Jasper, kepala keluarga Zhang. Seluruh keluarga Zhang bergantung padanya. Hei, aku tidak menyangka dia akan datang ke kota angin garap. Dia mungkin di sini karena Nona Kartika. Mari kita lihat nanti. Tuan Zhang, apa yang membawamu kemari hari ini? Apakah ada sesuatu yang penting? Aku dengar, Nona Kartika ada di rumah keluarga Tang. Wow, Tang tua benar-benar menebak dengan tepat. Reputasi Nona Kartika sudah sampai ke kota Jasper. Keluarga Zhang bergerak terlalu cepat. Tidak perlu. Kalian berdua tinggal di sini. Tamu akan segera datang. Ingatlah untuk melayani mereka dengan baik. Sepertinya Nona Kartika sudah tahu, Tuan Zhang akan datang. Tuan Zhang, Nona Kartika memang ada di rumah keluarga Tang. Tuan Zhang, silakan masak, silakan. Hahaha. Hei Tang, keluarga Zhang sangat luas dan berpengaruh. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Apakah kau lupa apa yang dikatakan Nona Kartika? Dia menyuruh kita untuk melayani mereka dengan baik. Oh, Nona Kartika sudah tahu. Sangka. Ayo. Nona Kartika, bukankah permintaanmu sedikit berlebihan? Sepotong utuh kayu sutra emas, bahkan bangsawan sejati pun tidak memilikinya. Dari mana kami, keluarga Tang, bisa menemukannya? Kepala keluarga membawamu ke sini. Untuk menyelesaikan masalah keluarga Tang. Tapi kau bilang melakukan APA. Dan kau punya banyak permintaan. Aku belum pernah melihat orang seserakah dirimu. Oh, benarkah? Keluarga Tang bahkan tidak mampu membayar harga sekecil ini? Kalau begitu aku sarankan keluarga Tang mencari orang lain saja. Benarkah? Jika keluarga Dharma bahkan tidak mampu membayar harga kecil ini, maka Anda harus mencari orang lain. Nona Kartika, kami memang mengalami beberapa masalah. Kami juga tahu bahwa Tuan Dharma mengundang Anda ke sini untuk menyelesaikan masalah proyek. Jadi, bisakah kami meminta Nona Kartika menyelesaikan masalah kami terlebih dahulu? Setelah itu, apapun yang Anda inginkan, keluarga Dharma kami akan memenuhinya. Tepat sekali. Selama Nona Kartika dapat menyelesaikan masalah keluarga Dharma sekarang, maka di masa depan, apapun yang Nona Kartika inginkan, saya tidak akan keberatan. Bahkan, keluarga Dharma kami akan menyerahkan APA pun yang Anda inginkan. Apakah seperti ini Guru Yulong Tang mengajarkanmu? Baiklah kalau begitu, saya tidak akan lagi mengurusi urusan keluarga Dharma. Nona Kartika, Anda menginginkan teh. Jika 50 tahun saja tidak cukup, ayah saya pasti sudah membawakan teh berusia 500 tahun untuk Anda minum. Tempat tidur yang Anda tiduri, bahkan terbuat dari kayu nanmu emas. Sekarang Anda bilang tidak akan membantu, dan begitu saja tidak. Apa yang Anda katakan memang benar. Teh berusia wubai tahun. Di mata Anda, memanglah barang ilahi. Tapi di mata saya, itu bahkan tidak layak disebut. Anda. Bagaimana bisa itu terjadi? Trik macam apa ini? Sekarang, urusan keluarga Dharma tidak ada lagi hubungannya dengan saya. Untuk apa saya butuh ini? Hei, Nona Kartika. Hei, di mana Nona Kartika? Saya tidak tahu. Dia baru saja di sini. Bapak Zhang, tolong. Ayah.
Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Di mana Nona Kartika? Kalian berdua sedang apa di sini? Di mana Nona Kartika? Ayah, Nona Kartika, ini benar-benar keterlaluan. Dia pergi begitu saja, tanpa pamit. Maksudmu pergi? Caleb, kau tidak bercanda kan? Bagaimana mungkin Nona Kartika pergi tanpa alasan? Tepat sekali. Nona Kartika tinggal bersama keluarga Wijaya selama 3 tahun dan tidak pernah meminta untuk pergi. Jika keluarga Wijaya tidak menghancurkan diri sendiri, kami tidak akan punya kesempatan untuk mengundangnya. Ini baru setengah hari, bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? APA. Nona Kartika, dia pergi? Ayah, Semua kebutuhan sehari-hari Nona Kartika adalah harta terbaik. Bagaimana keluarga Dharma kita bisa menyediakannya? Kami bahkan baru mengucapkan beberapa patah kata padanya, dan dia sudah pergi. Apa katamu? Kau menyinggung Nona Kartika? Ayah, Kenapa kau memukulku? Tuan Dharma, Kenapa ini terjadi? Nona Kartika tidak melakukan pekerjaannya. Dia juga makan dan minum secara gratis. katakan padaku, apakah Caleb dihasut olehmu? Caleb, apakah kau tahu? Kami menunggu 3 tahun untuk kesempatan seperti ini hanya untuk membawa Nona Kartika ke keluarga Dharma. Sekarang semuanya hancur. Mungkin. Inilah takdir 3 keluarga besar kita. Dharma, aku punya urusan yang harus diselesaikan. Jadi aku permisi dulu. Tunggu, Tuan Suryo. Ayah, Nona Kartika meninggalkan ini untukmu. Ini, bisakah kau menjual ini kepadaku? Aku akan menawarkan 100 juta rupiah. Ini, bisakah Anda menjual ini kepada saya? Saya akan menawarkan 100 juta dolar. Benda ini seharga itu? Jika 100 juta dolar tidak cukup, saya bisa menawarkan 1 miliar dolar. Ditambah lagi, saya akan menyertakan semua aset saya di kota Angin Garam. Bagaimana? Pepak Jong. Sungguh tidak ada cara. 1 miliar dolar dan aset keluarga Zhang memang sangat menggoda. Tapi ini adalah bunga pesisir lain. ayah, Itu 1 miliar dolar dan semua aset keluarga Zhang di kota Angin Garam. Siapa tahu berapa nilainya? Benar, Tuan Dharma, Anda tidak tahu apa-apa. Ini adalah bunga pesisir lain. Tak terhitung keluarga kaya dan tokoh penting membayar sangat mahal untuk memperoleh bahkan sehelai daunnya. Dan sekarang Anda ingin menjualnya? Tapi itu 1 miliar dolar tunai dan puluhan miliar aset keluarga Anda. Pepak Jong. Bunga pesisir lain ini menyangkut takdir ketiga keluarga kita. Sementara ini, kami tidak punya rencana untuk menjualnya. Saya sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian semua tidak berguna. Kalian mengundang Nona Kartika kembali, lalu membuat dia marah dan pergi lagi. HMPH, benar-benar sekumpulan pecundang. ayah, Tapi Nona Kartika, selain meminta, Teyupati Seratus tahan. dia juga menginginkan tempat tidur kayunanmu emas. Dia bilang dia tidak terbiasa tidur di kasur biasa. Apakah Anda mencoba membuat saya marah sampai mati? Apakah Anda terobsesi dengan uang? Dibandingkan dengan takdir ketiga keluarga kita, apa artinya sepotong kayunanmu emas? Anda benar-benar bodoh. Jika dia menginginkannya, kita harus memberikannya. Dharma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan membawa kedua anak nakal itu untuk mencari Nona Kartika dengan segala cara. Kita harus memohon pengampunan Nona Kartika. Ayo pergi. Nona Kartika. Keluarga Wijaya salah. Ata. Pelayanan jujur saya selama 3 tahun. Mon Mafkan Kami. Oh, haha. Keluarga Wijaya, Hahaha. sama seperti keluarga Dharma, mereka semua bodoh. Mereka punya kesempatan, tapi mereka tidak menghargainya. Mohon maaf, Nona Kartika. Maafkan kami. Tuan Dharma. Tolong, kembalikan Lara ke keluarga Wijaya. Saya mohon, saat ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan kami. Jika kau tahu hari ini akan datang, mengapa kau bertindak seperti itu sebelumnya? Keluarga Wijaya begitu berani memaksa Ilara berlutut di hadapan Walter, bahkan Walter sendiri
mungkin tidak akan berani melakukan hal seperti itu, kan? Keluarga Wijaya salah. Tuan Dharma. Tolong, saya. Memohon padamu, saya hanya ingin bertemu Nona Kartika. Tolong, biarkan saya menemuinya. Hahaha, NAK. Elara, tidak lagi bersama keluarga Dharma. Kau datang ke tempat yang salah. Hahaha, Tuan Zhang, Anda. Tuan Dharma, keluarga Wijaya ini sama seperti keluarga Dharma Anda, mengecewakan. Nona Kartika sudah memberimu kesempatan. Ini salahmu sendiri, kau tidak bisa memanfaatkannya. Hahaha. Karena Nona Kartika tidak ada di sini, aku juga akan pergi. Lihat kekacauan yang kau buat. Meskipun Nona Kartika telah pergi, seorang leluhur meninggalkan teknik rahasia yang bisa menunjukkan pada kami cara menemukannya. Kami telah menemukan lokasi Elara. Ayah, bukankah ini terlalu gegabah? Apa yang kau tahu? 1000 tahun yang lalu, 4 keluarga, atas jasa mereka, diberikan berkah ribuan tahun. Itulah sebabnya mereka bertahan sampai sekarang. Tepat sekali, Caleb, 1000 tahun pergantian dinasti. Bagaimana 4 keluarga besar kita bisa tetap berdiri? Semua berkat berkah ribuan tahun ini. Jika kita bisa mendapatkan berkah Lara sekali lagi, maka 4 keluarga besar kita, tidak, 3 keluarga besar, bisa dengan mudah bertahan 1000 tahun lagi. Mungkinkah aku salah? Apakah ini masih lukisan yang sama seperti sebelumnya? Terawat dengan baik. Nona, teh Anda sudah siap. Silakan dicicipi. Para tamu telah tiba. Beraninya orang-orang ini datang untukmu. Mereka benar-benar mencari masalah. 1000 tahun yang lalu, selain keluarga Dharma dan keluarga Wijaya, ada juga keluarga Setiawan dan keluarga Suryo. Aku masih punya sedikit karma dengan mereka. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Nona Kartika, Saya, Yulong Tang, Datang Untuk Memohon Pengampunan. Aiden, Ada APA dengan ibu? Ini karena kita melanggar tab dan tidak mengikuti instruksi Lara. Kita membuat kesalahan besar. Ibu. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Aku hanya bermimpi. Aku bermimpi 2 orang dari neraka datang dengan rantai untuk membawaku pergi. Aiden, apa yang terjadi? Ibu. Keluarga Wijaya dalam masalah besar. Jika Nona Kartika tidak menjaga kami, keluarga Wijaya akan hancur sejak lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama 3 tahun terakhir, keluarga Wijaya aman karena Nona Kartika ada di sini. Sekarang, dia telah meninggalkan kami, dan itulah mengapa keluarga Wijaya menghadapi begitu banyak bencana. Tidak. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang gadis muda. Sudah sampai begini, dan kau masih belum menyadarinya? 3 tahun yang lalu, ketika keluarga Wijaya berada di titik terendahnya, kakek mengundangnya kembali. Petit Mati itu. Kakek tidak pernah berkata, itu disiapkan untuk dirinya sendiri. Ini semua salah kita. Kita tidak mendengarkan Nona Kartika. Itulah sebabnya keluarga Wijaya runtuh begitu cepat. Bagaimana ini mungkin? Semua bisnis keluarga Wijaya telah diblokir dan operasi kami yang ada stagnan.
Aiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika aku memberitahumu untuk tidak melakukan ini. Ketika aku memberitahumu untuk tidak melakukan ini. Apa yang sedang kulakukan? Sekarang kau bertanya padaku apa yang harus dilakukan? Aiden, sekarang bukan waktunya untuk ini. Tolong pikirkan solusi dengan cepat. Sebelumnya aku mengirim orang untuk mengikuti keluarga Dharma. Mereka seharusnya sudah menemukan lokasi Nona Kartika sekarang. Mari kita mencarinya sekarang, meminta maaf padanya, dan memohon pengampunannya. Ingat ini, Jean Gambua. Nona Kartika marah lagi. Jangan khawatir, Nona. Aku akan mengusir mereka sekarang juga. Tidak perlu terburu-buru, belum semua orang ada di sini. Ya. Bukankah itu Tuan Dharma dan Tuan Zhang dari ibu kota? Apakah itu Arthur Zhang? Mengapa mereka ada di sini bersama? Bu, Colia Sekaran. Bahkan sosok kuat seperti Tuan Zhang harus datang dan memohon pada Nona Kartika. Ini menunjukkan betapa seriusnya keluarga Wijaya telah berbuat salah. Seseorang dengan kedudukan Nona Kartika, bagaimana mungkin dia bisa? Orang yang pesek? Lagi pula, keluarga Wijaya kami melayaninya selama 3 tahun bahkan dengan mempertimbangkan itu, aku percaya dia tidak akan menyalahkan kami. Nona Kartika. Keluarga Wijaya kami tahu kesalahannya. Semua orang sudah di sini. Aiden, APA Kubelang, bagaimana mungkin seseorang dengan status Nona Kartika bisa marah pada kita? Dia masih peduli pada keluarga Wijaya. Tepat sekali dengan status Nona Kartika. Bagaimana bisa dia begitu picik? Bukankah ini leluhur keluarga Su? Dari seabad yang lalu? Tuan Zhang, Anda hanya mengoceh omong kosong. Bagaimana mungkin patriark keluarga Su dari seabad yang lalu masih hidup? Dan begitu mudah? Bahkan jika Anda membual, jangan membual seperti itu. Aku membual? Apa yang kau tahu? Puluhan tahun lalu, aku melihat leluhur di keluarga Su. Dulu, leluhur itu terlihat persis seperti ini. TAPI. Bagaimana mungkin hari ini, leluhur itu ada di sini bersama Nona Kartika? Bolehkah saya bertanya, apakah Anda leluhur Yesus? Oh, aku tidak percaya. Setelah bertahun-tahun, seseorang masih mengenaliku. Diri ini. Bagaimana ini mungkin? Leluhur itu sudah berusia lebih dari 50 tahun saat itu. Satu abad telah berlalu. Bagaimana penampilannya? Tidak berubah sama sekali? Hang, jangan lupa. Ketika kami masih kecil dan melihat Nona Kartika, penampilannya sama persis seperti sekarang. Benar, ketika kami masih kecil dan melihat Nona Kartika, Dia sama seperti sekarang. selama bertahun-tahun penampilannya tidak berubah sama sekali. Ayah, saya tahu keturunan keluarga Su. Mungkin saya bisa bertanya pada mereka? Salam. Kami ingin bertemu Nona Kartika. Bertemu Nona Kartika? Anda tidak pantas. Bertemu Nona Kartika? Anda tidak pantas. Bisakah Anda membuat pengecualian untuk kami, selama Anda mengizinkan kami bertemu Nona Kartika, berapapun harganya, keluarga Wijaya bisa membayarnya. Anda hanyalah pelayan di sisi Nona Kartika. Biarkan kami masuk, dan saya jamin, Anda akan memiliki kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir. Kekayaan dan kemuliaan, tidak ada satupun dari keluarga Anda yang bisa dibandingkan dengan keluarga Su saya. Bolehkah saya bertanya, apakah itu keluarga Su dari ibu kota? Tepat sekali. Namun, saya percaya bahwa semua kekayaan dan kemuliaan tidak sebanding dengan sukacita berada di sisi Nona Kartika dan melayaninya dengan damai. Mengenai kekacauan keluarga Wijaya, Saya tahu itu sejelas kristal. bagi keluarga Wijaya Anda, Nona Kartika terjebak di dunia fana ini selama 3 tahun penuh. Apakah Anda bahkan tahu, jika Nona Kartika menginginkannya, semua keluarga kuat dan kaya di dunia ini akan menawarkan Semua harta karun terlengkap mereka. Anda baru saja bilang Anda bisa membayar kondisi apapun. Apa yang bisa ditawarkan keluarga Wijaya Anda? Leluhur keluarga Su benar-benar orang ini. Mungkinkah ada orang di dunia ini yang
seperti Nona Kartika, tetap awet muda selamanya? Omong kosong. 4 keluarga besar kami, bahkan setelah menerima sebagian kecil saja dari berkah Nona Kartika, bisa berkembang pesat selama 1000 tahun. Apalagi, bagaimana dengan leluhur keluarga Su, yang selalu berada di sisi Nona Kartika? Sekarang, apakah Anda masih berpikir, Anda layak untuk bertemu Nona Kartika? Apakah Anda masih berpikir, Anda layak untuk bertemu Nona Kartika? Kami tahu kami salah. Tolong. Anda tidak hanya tahu Anda salah. Anda tahu Anda can mati bukan? Tidakkah Anda bisa mempertimbangkan bahwa keluarga Wijaya kami merawat Nona Kartika selama 3 tahun? Setelah semua yang kami lakukan, tidak bisakah Anda mengizinkan kami menemuinya? 3 tahun lalu, Walter Subroto berlutut di sini, mengorbankan nyawanya sendiri, untuk membujuk Nona Kartika keluar. Ini salahmu sendiri, karena tidak menghargainya. Sekarang Anda menyalahkan orang lain? Jadi, begitu saja. Jadi apa yang kakek katakan semuanya benar. Pantas saja selama 3 tahun terakhir ini, kakek sangat menghormati Nona Kartika. Jadi ini semua adalah secercah harapan yang dibeli kakek dengan hidupnya sendiri. Aiden. Waktuku telah tiba, Aiden. Keluarga Wijaya akan bergantung padamu mulai sekarang. Kakek, Jangon Katakan itu. Anda masih akan hidup lama. Rentang hidup kakek sudah ditentukan sebelumnya. Namun, dengan Nona Kartika di keluarga Wijaya, seharusnya tidak ada masalah serius yang timbul. Anda harus ingat, jangan pernah menyinggung Nona Kartika. Segalanya. Lakukan saja seperti katanya. Apakah Anda ingat? Saya ingat. Kakek. Saya tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Wijaya Anda. Anda sebaiknya pergi sekarang. Saya tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Wijaya Anda. Anda sebaiknya pergi sekarang. Nona Kartika. Anda orang hebat macam apa? Keluarga Wijaya kami telah memperlakukan Anda dengan baik selama 3 tahun. Dan beginikah cara Anda membalas kami pada akhirnya? Kakek nenek saya meninggal karena Anda. Beraninya Anda mengusir kami? 3 tahun lalu, Walter Subroto menggunakan hidupnya untuk mengamankan Halyuang Tipis Kelangsungan Hidup bagi keluarga Wijaya. Saya berjanji untuk menempatkan peti mati penyegel naga di keluarga Wijaya, dan untuknya dikubur di dalamnya setelah kematiannya. ITU akan memastikan kejayaan keluarga Wijaya selama berabad-abad. Tetapi kesempatan ini dihancurkan oleh tangan Anda sendiri. Mengenai nenek Anda. Jika saya tidak tinggal di keluarga Wijaya, takdirnya akan berakhir. 3 tahun lalu, saya menjaganya tetap hidup selama 3 tahun. Jadi dalam arti tertentu, saya memenuhi janji saya kepada Walter Subroto. Nona Kartika bilang dia tidak ingin bertemu Anda. Jangan mempermalukan diri Anda di sini. Perci. Nona Kartika tidak menginginkan kami lagi. Keluarga Wijaya kami sudah berakhir. Aiden, kita akan mencari jalan keluar sendiri. Kita tidak akan memohon padanya lagi. Bapak Nona Kartika. Nona Kartika, mengenai apa yang terjadi sebelumnya, itu adalah putraku yang bodoh, yang tidak mengetahui identitas asli dan sangat menyinggung Anda. Hari ini, Yulong Dharma, Telah membawa Kejua Junior ini untuk menawarkan permintaan maaf. dasar bocah, cepat minta maaf. Nona Kartika, maafkan kami buta sebelumnya. Nona Kartika, ini adalah pusaka dari leluhur kami, gulungan pembunuh naga. Selama bertahun-tahun ini, ketiga keluarga kami, Telah menjaganya dengan aman. kami melakukan ini, agar suatu hari nanti, kami bisa bertemu Nona Kartika lagi. Sekarang, keinginan ketiga keluarga kami akhirnya terwujud. Ini adalah bunga pihak lain. Tahukah Anda, bahkan di dunia bawah, bunga ini masih membutuhkan 800 tahun untuk dibudidayakan, dan Nona Kartika bersedia memberikan harta karun langka seperti itu kepada Anda. APA. Little Telemenggu Ketiku selama berabad-abad. Sudah waktunya baginya untuk pensiun dan menikmati dunia manusia. Sekarang, aku membutuhkan seorang pelayan yang setia. Nona Kartika, keluarga Sang kami bersedia mengirim pemuda kami yang paling berprestasi kepada Anda untuk melayani Nona Kartika. Dengan Sensia.
Desa Rubatua. Nona Kartika, mengenai apa yang terjadi sebelumnya, semuanya adalah ketidaktahuan putraku yang bodoh. Dia sangat menyinggung Anda. Saya harap dia bisa mendapat kesempatan untuk tinggal di sini dan menebus dosanya. Nona Kartika. Nona. Teh Upati Berusia 3.000 tahun. Apakah itu dianggap berharga? Berharga. Namun, untuk teh ini merupakan suatu kehormatan untuk dinikmati oleh Nona Kartika. Benarkah begitu? Nona Kartika. Little ya. Kamu telah mengikutiku selama berabad-abad. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Hampir tidak bisa diterima. Tidak, Nona Kartika. Ini tidak adil. Anda tidak akan membiarkanku melayanimu lagi? Apa artinya hidupku kalau begitu? Ini salahku, aku tidak melayanimu dengan baik. Apakah aku membuatmu marah? Turun gunung dan temui keluargamu. Puluhan tahun kemudian, ketika keluarga Dharma punah, kamu bisa kembali. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Sudah. Aku akan selalu tetap di sisi Nona Kartika. Pergilah. Nona Kartika. Keluarga Zhang Anda tidak memiliki karma denganku, tetapi karena Anda datang dari jauh, aku memberimu bunga pihak lain. Ambil itu dan kembalilah. Terima kasih, Nona Kartika. Acarangku, apakah sudah jelas? Nona Kartika, jangan khawatir. Segala sesuatu yang Anda butuhkan, kami, keluarga Dharma, Setiawan, dan Suryo Akan sediakan sepenuhnya. Ketika aku menghindarkan bencana bagi seseorang, keluarga itu harus membayar harga yang setimpal. Untuk keluarga Wijaya, Walter Wijaya mengorbankan hidupnya sendiri untuk mengamankan kelangsungan hidup keluarga Wijaya. Sayang sekali, anggota keluarga merusak segalanya. Caleb Dharma di Seseku adalah harga yang dibayar keluarga Dharma. Caleb Dharma adalah pelayanku. Jadi bantuanku kepada keluarga Dharma, tidak melanggar takdir. Apakah kalian semua mengerti? Ya. Jika bukan karena ketiga keluarga Anda masih memiliki karma denganku, aku tidak akan keluar dari penggasingan. Baiklah, kalian semua bisa kembali sekarang. Dalam 3 hari, urusan ketiga keluarga Anda akan terselesaikan dengan sendirinya. Baik. Nona Kartika, ini adalah abalon dari pesisir selatan dan kepiting dari Teluk Azur. Dimengerti, Nona Kartika, saya akan minta seseorang untuk segera menyingkirkannya. Kau cepat belajar. Kegagalan proyek keluarga Anda, terutama karena sesuatu telah dikubur di sudut barat daya tembok. Tempelkan patung kertas ini di sudut tembok, dan masalah Anda akan teratasi. Baik. Seandainya saja aku mendengarkan lebih awal, Aidan dan kakekmu, mungkin, kita tidak akan berakar dalam kekacauan ini. Chloe Woolen, ibu salah, ibu, ini bukan salahmu. Ini semua salah Lara Kartika. Dia adalah orang yang benar-benar tidak tahu terima kasih. Kami membesarkannya selama 3 tahun penuh. Jika dia tidak mengabaikan kami, bagaimana kami bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Ibu, jangan khawatir. Aku punya cara untuk menghadapinya. Dia adalah master yang menghitung waktu pemakaman kakek. Ibu, dia sangat kuat. Dia bisa menghadapi Lara Kartika. Ya ampun, Nyonya Wijaya. Saya tahu apa yang terjadi pada keluarga Wijaya, tapi Anda lihat, ini adalah masalah kecil bagiku. Ibu, lihat. Kemarin, keluarga Wijaya diselimuti asap gelap. Hari ini, dengan adanya Master Nolan di sini, bukankah semuanya sudah hilang?
Nyonya Wijaya. Justru karena Pak Tua Wijaya tidak mengikuti perhitungan saya waktu pemakaman dan gadis itu punya beberapa trik, skim sebabnya dia menipu Anda. Namun, untungnya sekarang, Saya sudah menanggani. semua trik itu, untuk sisanya, ikuti saja instruksi saya dan saya jamin pemulihan yang cepat. Terlebih lagi, segalanya dari keluarga Wijaya. Akan dikembalikan ke kejiannya semula. Status keluarga Wijaya juga akan melambung tinggi seperti matahari. Bahkan kota angin garam akan menyandang nama Wijaya. Halo, ayah? Apakah yang Anda katakan benar? Ya, masalahnya teratat bagus sekali. Aku akan beritahu Nona Kartika segera. Aiden Wijaya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku. Tamu adalah tamu, biarkan dia masuk. Tamu sudah tiba. Biarkan dia masuk. Nona Kartika benar-benar bicara. Masuklah bersamaku. Nona Kartika. Kenapa Caleb Dharma memanggil Nona Kartika? Nona? Nona Kartika, saya mengikuti instruksi Anda setelah saya melaksanakannya. Masalah keluarga Tang. Telah terselesaikan dengan mudah. Nona Kartika. Jasad Walter Hailong. Nona Kartika. Sungguh, pandangan jauh Anda Bak Dewa. Jasad kakek memang hilang. Urusan keluarga Wijaya tidak ada urusannya dengan saya. Tapi Walter dan saya punya hubungan. Adalah niatnya agar Anda tetap di sisiku. Bawa ini kembali bersamamu. Ini bisa menyelamatkan nyawam di saat genting. Nona Kartika. Kalau begitu kakek, Nona Kartika. dia masih belum memaafkan kita. Kita telah mengganggu ketenangan Nona Kartika. Dalam beberapa hari, keluarga Wijaya akan mengundang 3 keluarga Anda. Saat itu, beritahu ayah Anda dan yang lainnya. Aiden jelas tidak mengatakan apa-apa, tapi bagi Nona Kartika, itu sangat jelas. Dia bahkan tahu perjamuan keluarga Wijaya yang akan berlangsung dalam 2 hari. Nona Kartika sungguh mengesankan. Nona Kartika mengerti. Urusan keluarga Wijaya, saya tidak akan ikut campur. Namun, tubuhmu dicuri? Masalah ini harus saya selidiki. Tidak apa-apa, Ibu, tidak apa-apa. Aiden, bagaimana keadaannya? Kondisi ibu, kenapa dia begitu gugup? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Sudah, patung kertas itu. Lebih baik tidak usah dibicarakan. Aku pergi menemui Nona Kartika. Tapi Nona Kartika masih belum memaafkan kita atas perbuatan kita sebelumnya. Siapa peduli apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa menyelamatkan keluarga Wijaya. Aku punya cara untuk menyelamatkan kita. Kamu punya cara? Aku menemukan seorang pendeta yang sangat kuat. Dia bilang bahwa pada malam tirakatan hari ke-7 kakek, jiwanya akan kembali dengan sendirinya. Dan saat itu, jasad kakek akan ditemukan dengan sendirinya. Pendeta itu juga berkata bahwa alasan keluarga Wijaya kita begitu sial sekarang sepenuhnya karena kita dijebak dan jiwa kakek juga telah diambil. Saat itu, ketika jiwa kakek kembali, semuanya akan terselesaikan dengan mudah secara alami. Pendeta yang mana? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sedangkan untukmu, ketika saatnya tiba, beritahu saja keluarga Tang, Wu, dan Langli untuk datang dan mengantar kakek dalam perjalanan terakhirnya. Jika ada yang benar-benar bisa mengambil jiwa kakek, itu pasti Nona Kartika. Dia menyuruhnya membawa ini kembali. Ini bisa menyelamatkan nyawanya di saat genting. Nona Kartika. Kalau begitu jasad kakek. Dan isyarat Nona Kartika adalah agar aku mengamati situasi dengan tenang.
Sebagai 3 dari 4 keluarga besar kota angin garap, mereka pasti tidak akan menolak untuk datang. Pasti tidak akan menolak untuk datang. Dan Nona Kartika juga akan datang bersama keluarga Tang. Saat itu, kesalahpahaman di antara kita dan Nona Kartika akan langsung teratas. Ibu, serahkan masalah ini padaku untuk mengaturnya. Ayah, di mana Nona Kartika? Nona Kartika bilang jangan menunggunya. Oh, benar ayah. 2 hari yang lalu. Nona Kartika sudah meramalkannya. Dia menyuruh kita untuk setuju saja. Nona Kartika. Sungguh, pandangan jauhnya Bak Dewa. Kemampuannya telah lama melampaui alam imajinasi kita. Kekuatan uniknya tidak tertandingi, baik di surga maupun bumi. Kemampuan Nona Kartika Bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Ayo pergi ke perjamuan. Mari kita lihat apa trik yang sedang keluarga Wijaya rencanakan. Ayo pergi. Tuan Dharma, Anda telah tiba. Di mana Nona Kartika? Saya tidak bisa ikut campur dalam urusan Nona Kartika. Dia punya rencananya sendiri. Dia benar-benar lolos begitu saja, bukan? Apa katamu? Lolos begitu saja dari siapa? Orang biasa seperti kita seharusnya tidak pernah membicarakan Nona Kartika seperti ini. Tuan Dharma, baru beberapa hari dan Anda sudah menjadi pezuru Elera? Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, dan Anda sudah membela Tuan Anda? Apa maksud keluarga Wijaya Anda dengan ini? Daripada sebuah perjamuan, ini lebih seperti sebuah ritual. Sekarang Anda membicarakan Nona Kartika lagi. Untuk APA? Menurut pendapat saya, Mereka tidak punya niat baik sejak awal. Jika demikian, kita sebaiknya tidak menghadiri perjamuan ini. Ayo pergi. Mencoba pergi? Terlambat. Mencoba pergi? Terlambat. Chloe. Apa yang kamu lakukan? Cek, buka pintunya. Karena Anda sudah datang. Bagaimana Anda bisa pergi sekarang? Apa maksudmu? 3 Tuan. Kehadiran Anda adalah kehormatan besar bagi keluarga Wijaya. Dengan kekayaan dan pengaruh Anda yang luas, memindahkan kekayaan Anda ke keluarga Wijaya kami, seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Transfer rezeki. Siapa dia? Master Nolan Perkoso, kekayaan ketiga keluarga ini. Memindahkannya kepada kami. Apakah itu tidak apa-apa? Oh, astaga. Kekayaan ketiga keluarga ini. Sangat menguntungkan. Jika ditransfer kepada Anda, keluarga Wijaya akan langsung melambung tinggi setelahnya. Saya Jamin. Mulai sekarang, seluruh kota Angin Garap akan berada di bawah nama keluarga Wijaya. Jika begitu, maka itu akan luar biasa. Kalau begitu mari kita mulai dengan cepat. Oh, benar. Bagaimana dengan kerabat-kerabat ini? Mereka, juga akan menjadi bagian dari kekayaan keluarga Wijaya. Haha, apa maksudnya dengan itu? Kedengarannya dia berencana untuk meningkatkan kita semua. Chloe Wallen, kau sudah keterlaluan. Alih-alih fokus pada membuat keluarga Wijaya makmur, Kau hanya memikirkan kara-kara lisik ini. Diam kau. Jika bukan karena wanita jalan itu Elera, dan jika kita mendengarkan Master Nolan Prakoso lebih awal, bagaimana kita bisa berakhir dalam keadaan seperti ini? Master Nolan Prakoso, mari kita mulai dengan cepat. Chloé Mulan. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Chloe. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Aiden, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku sudah membulatkan tekadku. Kita sudah cukup menderita selama beberapa hari terakhir. Apapun yang terjadi, selama itu membuat keluarga Wijaya melambung lagi dan memungkinkan kita hidup enak, aku bersedia membayar harga berapapun. Ini tidak benar. Saat Nona Kartika ada di sini, semuanya baik-baik saja. Diam kau. Aku benar-benar sudah muak dengan tatapan dingin seperti ini. Selama ini, kau terus saja berkata Nona Kartika. Apakah dia kakakmu atau akulah kakakmu? Ini karena kita tidak mendengarkan Nona Kartika. C'est un gars qui t'a jatu que qui a Daniniari. Dia beruntung dia tidak datang hari ini. Dia tidak datang hari ini. Kalau tidak, aku juga akan mengurusnya. Selama aku menyerap orang-orang ini, aku akan mendapatkan apapun yang kuinginkan di masa depan. Keluarga Wijaya benar-benar terlalu bodoh. Aku mempengaruhinya hanya dengan beberapa kata. Chloe.
Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Aiden, keluarga Wijaya kita akan segera kembali ke kondisi puncaknya. Tunggulah dan lihat saja. Saat itu, siapa peduli keluarga Tang, Wu atau Langley? Siapa yang berani membangkang keluarga Wijaya? Ini adalah Seperti kata Nona Kartika, patung kertas itu menyelamatkanku dari malapetaka. Nona Kartika. Nona Vance, Dia. Mereka sudah gila. mereka akan membunuh kita semua. Dia terlalu sombong. Terima kasih, Nona Kartika, karena telah menyelamatkan nyawaku. Kau telah melayaniku selama 3 tahun. Usahamu layak mendapat imbalan. Itulah sebabnya aku menyelamatkan Ilera Kartika, beraninya kau masih menunjukkan wajahmu di rumah keluarga Wijaya kami? Jika bukan karenamu menunda pemakaman kakek, bagaimana bisa kakek meninggal tanpa kedamaian? Dan bagaimana bisa keluarga Wijaya kita berkir seperti ini? Master Nolan Perkoso. Dia datang di waktu yang tepat. Tangkap dia bersama yang lain. Walter Subroto menggunakan hidupnya dan 3 tahun pelayanannya kepadaku untuk mendapatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan keluarga muda, menyelamiri Benong Takter. Dia berharap keluarga Wijaya dapat melanjutkan kemuliaan ribuan tahunnya. Kalian yang menyebabkan ini pada diri kalian, dan sekarang kalian ingin menyalahkanku? Tepat sekali. Keluarga Wijaya hanya mencari alasan atas kesalahan mereka sendiri. Ilera Kartika, berhenti mencoba dengan trik sulapmu. Sejak kau masuk ke keluarga kami, melihat Pedimari ITU, setiap hari membuatku muak. Aku hanya menyesal bahwa aku tidak bisa menghancurkanmu bersama-sama. Tapi sekarang, untungnya, kau telah memberiku kesempatan ini. Master Nolan Perkoso, apa yang kau tunggu? Nona Kartika, hati-hatilah. Apa yang terjadi? Master Nolan Perkoso. Ada APA? Hari ini adalah malam tirakatan hari ke-7 Walter. Jika berbicara tentang melakukan ritual, tidak ada yang lebih cocok daripada Nona Kartika, pendeta palsu. Selain menipukan berbuat curang, Apalagi yang bisa dia lakukan? Chloé Wulan, Ibu, Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Nona Kartika, akan membantu kita. Aiden, bahkan di saat seperti ini, kau masih membelanya? Dia secara pribadi menghancurkan kekayaan keluarga Wijaya kami. Jika bukan karenanya, mengapa kita begitu sial? Apa yang kau bicarakan? Kemampuan Nona Kartika meliputi langit dan bumi. Jika bahkan dia tidak berani, lalu apa yang bisa dilakukan? Pendeta palsu ini yang dia pikirkan hanyalah cara-cara licik. Kalian semua hanya akan menemui satu akhir, yaitu kematian pasti. Anjing penjilat, kau pantas mati dengan menjarakan. Dia hidup dari keluarga Wijaya kami selama 3 tahun. Keluarga biasa pasti sudah dikuras habis sejak lama. Hanya karena keluarga Wijaya begitu kaya. Sekarang lihat, ketika sesuatu terjadi pada keluarga Wijaya, dia pergi begitu saja tanpa peduli. Apalagi itu selain orang yang tidak tahu terima kasih? Awalnya, aku telah menghitung dengan tepat waktu yang tepat untuk pemakaman Walter. Semuanya sudah kuperhitungkan, tapi itu karena kau membuat kami melewatkan jendela krusial. Dan karena itu, kekayaan keluarga Wijaya menghilang. Sekarang, ini karena kedatanganmu, sehingga mereka terkena malapetaka. Ibu, apa yang terjadi padaku? Apa energi hitam ini? Oh tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ilera Kartika, kau adalah pembawa malapetaka. Jika kau tidak muncul, semua ini tidak akan terjadi. mereka pantas mendapatkannya. Mereka hanya mencoba membunuh kita. Tepat sekarang mereka mencoba menyalahkan Nona Kartika. Betapa tidak tahu malu. Orang luar. Hanyalah orang luar. Mereka tidak peduli tentang hidup kita. Nona Kartika, apa ini? Lihatlah kalian, begitu sangat tidak duniawi. Ilusi kecil dan ritual Pedimari Kember membuat kalian takut? Yah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ilusi ini tidak ada pada mereka. Ini ada di aula leluhur ini. Bukankah ini adegan saat itu? Bagaimana bisa ini terjadi? Ini. Mengapa baju banyak berubah? Tunggu. Kita semua memiliki energi hitam ini pada kita. Ini malapetaka.
Malapetaka. Sebuah bencana yang bisa menenggelamkan dunia dalam rasa sakit dan penyakit yang menyiksa. 1000 tahun yang lalu, ia muncul di dunia ini. Aku ingat sekarang. Ajaran leluhur keluarga Tang kami menceritakan kisah seperti itu. 1000 tahun yang lalu, Ketika dunia menderita malapetaka, para leluhur 4 keluarga besar maju dan menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk melawan malapetaka. akhirnya adalah sang yang mulia sang penentu. Dia menyusul malapetaka. Dan sebagai pengakuan atas jasa 4 keluarga, dia memberi mereka 1000 tahun keberkahan. Itulah mengapa kami memiliki status kami saat ini dan prestise. Ada apa ini? Dia terlihat persis, seperti yang ada di lukisan. Bukan berarti Nona Kartika berpakaian seperti sosok Dalam lukisan itu, wanita dalam lukisan itu adalah Nona Kartika sendiri, dan Nona Kartika adalah orang yang sama, sang penentu dari masa lalu. Jadi itu berarti dia telah hidup selama 1000 tahun. Pantas saja. Kakek menyuruhku untuk mempercayakan Segalanya kepada Elara Kartika, membiarkannya memutuskan. Jadi Elara Adalah sang yang mulia sang penentu. sang penentu? Hahaha. Sang penentu menghilang 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu kalian hanya secara acak memilih seseorang dan mengklaim dia adalah sang penentu? Apa kalian bercanda denganku? Tepat sekali. Kalau tanya aku, kalian semua telah ditipu olehnya. Seorang wanita yang menumpang hidup dari keluarga Wijaya selama 3 tahun. Bagaimana bisa dia menjadi sosok dari legenda? Sang penentu? Itu adalah sosok yang ada hanya dalam legenda. Dia Haniela, putri harap yang dibawa pulang Walter. Jangan berani-beraninya kau berdiri di sini dan menipu orang lain. Semuanya berjalan lancar. Awalnya, sejak kau tiba di sini, semuanya telah berubah. Aku tidak peduli jenis makhluk jahat apa dirimu di mataku. Kau tidak bisa bersembunyi. Begitukah? Sudah kembali normal. Aku hanya merasa tidak bisa bernapas. Mungkinkah dia benar-benar sang penentu? Tidakkah kau lihat? Jika dia tidak bermain trik, bagaimana bisa dia mengambil barang-barang itu kembali? Chloé Wulan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bukankah begitu? Jika bukan karenanya, lalu mengapa bisa dia mengambilnya kembali begitu mudah? Putriku benar. Dia menggunakan Elsie, lalu meminta 3 keluarga besar mendukungnya untuk memperkuat identitasnya. Elara Kartika, apa yang kau sebenarnya inginkan? Wanita ini tidak mudah dihadap. Yang mulia sang penentu menghilang ribuan tahun lalu. Empat keluarga besar mungkin telah berkembang pesat. Hingga hari ini berkahnya TAPI sama sekali tidak mungkin. Dia adalah yang mulia sang penentu. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya merusak rencanaku. Yang mulia sang penentu belum ada di dunia ini selama ribuan tahun. Jangan biarkan dia membutakanmu. Jika kalian meminta maaf sekarang, aku mungkin masih akan mengampuni nyawa kalian. Omong kosong, kau pikir kau siapa? Sampai bisa dibandingkan dengan Nona Kartika? Apakah dia yang mulia sang penentu, atau bukan? Apakah aku perlu kau yang memberitahuku? Meninggalkan yang mulia sang penentu, dan membiarkan pendeta rendahan ini Berbuat jahat di sini. menurutku keluarga Wijaya MU sudah kehilangan akal. Aiden, ibumu dan kakak perempuanmu benar-benar harus periksa otak mereka. Apa ini? Formasi peti mati kembar, Harry Mary ini, terbuat dari kayu alam gaib. Ternyata kau punya beberapa trik. Jasad Walter seharusnya sudah dimakamkan dengan tenang 7 hari lalu. Bahkan jika tidak dimakamkan, jasadnya tidak, seharusnya tidak. Haila, urusan keluarga Wijaya, bukan urusanku. Aku bisa saja tidak ikut campur, tapi ada karma antara Walter dan aku. Di mana jasadnya? Tepatnya? Mengoceh omong kosong belaka. Kau. Katakan padaku. Di mana jasad Walter? Tepatnya? Hahaha. Ini adalah wilayah kekuasaanku, keluarga Wijaya, juga wilayahku. Di sini, Jika kau seekor naga, kau akan berlutut. Jika kau seekor harimau, kau akan tunduk.
Ku beritahu padamu, Taksir ang di sini. hari ini, Akan kilyar. hidup-hidup. Bebaskan Nona Kartika. Oh. Kau kakap sisha bukan? TAPI. Di dunia ini, kesetiaan tak berguna. Kekuatan, La segalanya. Minarik. Kau. Formasi peti mati kembar. Kedua peti mati harus berjarak 100 meter. Atau, formasi akan gagal. Jika aku tidak salah. Peti mati, Malapetaka. Seharusnya ada di dekat sini. bagaimana kau tahu? Hanya triklah, jangan buang waktuku. Sekarang. Tunjukkan jalannya. Nona Kartika. Apa ini? Peti mati, Malapetaka. Tapi Malapetaka, telah hilang. Ini adalah ritual pengumpul jiwa. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan mantra dunia. Mungkinkah kau benar-benar Yang mulia sang penentu? Walter bertanya pada, di mana jasadnya? Yang mulia sang penentu, aku sungguh tidak tahu di mana jasad Walter berada. Jasadnya, aku tidak memindahkannya. Itu adalah Chloe yang memindahkannya. Hehehe. Chloe? Nona Reed yang mana? adikmu? Tentu saja. Kau bohong. Bagaimana bisa dia menyembunyikan jasad kakek? Hehehe. Aku tidak bohong. Yang mulia sang penentu ada di sini. Bagaimana mungkin aku berani berbohong? Aku hanya bertanggung jawab. Atas ritual pemindahan rezeki, Chloe berkata, Jika aku membantunya, menangani 3 keluarga besar, dipimpin keluarga Dharma. Sebagai gantinya, dia akan mentransfer sepertiga seluruh aset. padaku. Dia tidak berbohong. Di mana mereka? Di mana mereka? Kemana? Kedua orang itu pergi? Tampaknya mereka kabur saat kita lengah. Jangan khawatir. Aku akan menemukan jasadmu untukmu. Kau akan berpulang dengan damai. Hehehe, yang mulia sang penentu, aku salah, aku sungguh tak, aku salah, itu hanya sesaat, Kebingkingan. sehingga aku melakukan, Tindakan pengkhianatan terbesar. seperti itu, tolong maafkan aku. Maafkan aku. Ini adalah kuas, dari barusan, Ini adalah ini kuas sang penentu, simbol sang penentu, dalam 1000 tahun. Tak ada leluhurku yang pernah melihat kuas sang penentu. Aku sangat beruntung. menyaksikannya hari ini. Leluhur keluarga Suryo, apa kalian melihat ini? Sang penentu sendiri ada di sini. Nona Kartika adalah sang penentu. Tidak heran. Dia bilang ada karma antara dia dan 4 keluarga besar. Sayang sekali, keluarga Wijaya kita telah selamanya kehilangan kesempatan untuk berada dalam rahmatnya. Aku sangat berharap aku bisa menjadi Caleb. Kalau begitu aku bisa mengabdi. Nona Kartika, c'est la mania. Saat kuas sang penentu muncul, dosa-dosa dunia akan dihakamai. Pengakaman. Nona Kartika. Ada APA dengannya? Jahat sampai ke akar. Sisa jiwanya sudah terkumpul. Nona Kartika. Keluarga Wijaya telah merepotkanmu. Aduh, kenapa kau? Bertele-tele sekali? Saat ini, yang terpenting adalah menemukan ibumu. Dan Chloe. Mereka menyelina pergi. Saat kita lengah. Nona Kartika, aku harus pergi. Memeriksa. Urusan keluarga Dharma. Kalau tidak, seseorang mungkin saja. Merusak patung Curtis yang kupasang melalui caleb. Itulah mengapa proyek ketiga keluarga menjadi kacau. Aduh, Siapa yang begitu berani menentang. ketiga keluarga kita? Orang biasa tidak mungkin bisa membuat metode yang mulia sang penentu gagal. Nona Kartika. Tolong, beri aku waktu. Un tuk Mambujuk Mereka. Jika mereka tetap keras kepala dan tak mau bertobat, tidak akan terlambat. Bajimu. Un tuk Mangadili Merekananti. Apa yang kau tahu? Jika metode Nona Kartika Gagal. itu hanya bisa karena malapetaka. Aiden.
Saat kau membaca buku catatan itu berarti waktuku telah tiba. Nona Kartika sudah mengatur segalanya untuk keluarga Wijaya. Identitas Nona Kartika tidak sederhana. Dia adalah yang mulia sang penentu. 1000 tahun yang lalu, keluarga Wijaya, Dharma, Setiawan, dan Suryo kami semuanya telah memberikan pelayanan besar untuk menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, Nona Kartika menganugerahkan kepada kami berkah ribuan tahun. Itulah mengapa kami bisa makmur selama 1000 tahun. Jika suatu hari Nona Kartika mengabaikan keluarga Wijaya, Jangan salahkan dia. kita hanyalah manusia fana, sedangkan dia adalah makhluk ilahi. Sepertinya kau sudah tahu segalanya. Pimpin jalannya. Tuan Tang. Kita akan tiba di Area konstruksi kita, memang. Apa yang terjadi di sini? mengapa baju depannya. Penduduk desa menjadi seperti ini? Ini pasti malapetaka. Nona Kartika ingin kakek dimakamkan di peti mati malapetaka semula untuk menjadi wadah. Un tuc Ménécan Malapetaka. Jika peti mati malapetaka tidak dibuka terlalu dini, Malapetaka. seharusnya bisa melarikan diri. Jika jasad Walter Subroto disegel di dalamnya, Unthak Menyelemiri Benong Takter, keluarga Wijaya bisa bertahan 1000 tahun. Ini adalah perjanjian antara Walter Subroto dan aku. Jika aku ikut campur dengan paksa, nasib keluarga Wijaya akan menjadi lebih buruk. Kalian benar-benar seperti roh gentayangan mengejar kami sepanjang jalan ke sini. Chloe, Jangan. keras kepala dan tak mau bertobat. Kakek. Tidak akan ingin Melihatmu. seperti ini. Aiden, apakah kau masih bagian dari keluarga Wijaya lagi? Kapanpun, aku selalu memikirkan keluarga kita. Aku benar-benar tidak tahu mantra makam APA, wanita Vance ITU, yang ditimpakan pada yang membuat dan kakek sangat melindunginya. Aiden, adikmu melakukan ini demi keluarga Wijaya. Dia ingin keluarga Wijaya kita menjadi lebih baik. Kami telah menafkahimu selama 3 tahun. Dan kau sebagai gantinya belum melakukan apapun untuk keluarga Wijaya kita. Semua yang kita miliki semula diberikan oleh sang penentu. Bagaimana bisa kau bilang dia belum melakukan bagiannya? Dia memberi kita segalanya? Siapa yang dia pikir dirinya? Dia tidak pantas. Jika bukan karena Walter, kau bahkan tidak pantas untuk bertemu denganku. Jika bukan karena Walter, kau bahkan tidak punya hak untuk menemaniku. Aku tidak pernah melihat kau melakukan APA pun untuk keluarga Wijaya. Yang aku tahu hanyalah kau telah tinggal rumah kami selama 3 tahun penuh. Kakek itu benar-benar murah hati, bahkan untuk seorang bajingan sepertimu. Dia bahkan bersedia menyerahkan separuh aset keluarga Wijaya kepada. Omong kosong. Apa yang kau tahu? 3 tahun lalu, Walter dan kami menemukan Nona Kartika. Pada akhirnya, Nona Kartika memilih Walter. Keluarga Wijaya Anda Mendapat tawaran luar biasa. Dan sekarang kau bertingkah. seolah-olah kau telah diperlakukan salah. Tepat sekali. Mereka jelas memanfaatkan sepenuhnya, tapi mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah korban. Bagaimana mungkin kau tahu? Jika Nona Kartika bersedia datang ke salah satu dari 3 keluarga kami akan menawarkan seluruh kekayaan kami. Yang menggelikan adalah bahwa mereka sungguh tidak mengerti. Mereka bahkan tidak memahami identitas dan status Nona Kartika yang sebenarnya. Jadi, itu berarti aku mendapat tawaran luar biasa. Bukan. Bisa berada di sisi Nona Kartika. Pilihanku saat itu memang yang paling bijaksana. Chloe, berhentilah bersikap keras kepala dan tak mau bertobat. Serakan. Tubuh kakek. Sebagus apapun kau bicara, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau menjilat kakinya. Kau sungguh berbakti, bukan? Bahkan di saat seperti ini, kau masih ingin menunjukkan bakti, Aiden? Apa kau juga tidak ingin tahu di mana tubuh kakek berada? Baiklah kalau begitu. Selama kau membunuh wanita Vance ini, aku akan menyerahkan tubuh kakek kepada. Bagaimana menurutmu? Sebagai keluarga Wijaya, 3 keluarga Anda tidak memiliki masalah sama sekali, sementara keluarga Wijaya saya harus menderita perlakuan seperti ini. Tidak ada masalah sama sekali. Apa kau lupa?
bahwa baru setelah Nona Kartika datang ke keluarga Wijaya, keluarga itu mulai berkembang pesat. Jika bukan karena Nona Kartika, keluarga Wijaya akan hancur 3 tahun lalu. Kau mengoceh omong kosong. Aiden, apakah sudah melupakan sesuatu? Bagaimana dia memaksa kalian berdua bersaudara dan ibumu berlutut di depan pintunya? Apa kau sudah melupakan semua itu? Kami yang salah duluan. Keluarga Wijaya lah yang Menzalimi Nona Kartika. bukan Nona Kartika yang menzalimi kami. Bo. Apa kau lupa bahwa kita yang melakukan kesalahan? Bo. Aku benar, bukan? Bahkan di saat seperti ini, Aiden masih saja membela orang luar ketimbang keluarga sendiri. Aku mencoba menyelamatkanmu, Aiden. Sekarang ini adalah masyarakat hukum. Apa? Dia akan membunuh kita? Lagi pula, mengurus tubuh kakek adalah urusan pribadi keluarga Wijaya kami. Apa hubungannya dengan dia? Tepat sekali, dia mencampuri urusan orang lain. Kalian benar-benar keterlaluan. Kepala keluarga Wijaya mengorbankan segalanya untuk keluarga, dan pada akhirnya, dia mengalami nasib seperti itu. Aku benar-benar merasa dia tidak pantas mendapatkan. Kalian semua juga tidak ada yang baik. Berhentilah berpura-pura di depanku. Bayar kuberitahu sesuatu. Kakekku sudah dimakamkan lama sekali. Di sini, aku mungkin tidak bisa membunuhmu. Tapi apakah kau hidup atau mati? Bukanlah urusanmu untuk memutuskan. 3 tahun lalu, Walter dan kami menemukan Nona Kartika. Pada akhirnya, Nona Kartika memilih Walter. Keluarga Wijaya Anda mendapat tawaran luar biasa. Dan sekarang kau bertingkah seolah-olah kau telah diperlakukan salah. Tepat sekali. Di dunia ini, tidak pernah ada orang yang bisa menghakimi orang lain. Apa ini? Ilera Kartika, jangan mendekat. Keluarga Wijaya telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Walter dan aku punya kesepakatan. Aku bersama keluarga Wijaya selama 3 tahun, dan mereka menikmati kemuliaan selama 10.000 generasi. Sekarang, kau telah merobek kesepakatan itu. Itu berarti dia mati sia-sia. Mati SIA, waktunya kakek telah tiba. Dia seharusnya meninggal secara alami. Kaulah, Ilera, yang merusak pemakaman kakek, dan kau adalah alasan keluarga Wijaya kami sekarang tidak punya apa-apa lagi. Chloe benar sekali. Kaulah yang merugikan keluarga Wijaya. Sudahkah kalian semua mendengar itu? Dia merusak pemakaman kakek. Dia menyebabkan kemunduran keluarga Wijaya kami. Dia sama sekali bukan orang yang kau sebutkan. Tepat sekali, dia sama sekali bukan sang penentu yang kau bicarakan. Jika dia benar-benar begitu, mengapa dia memaksa Aiden dan Chloe dan aku, ibu mereka, berlutut di depannya? Terlebih lagi, keluarga Wijaya kami mendukungmu selama 3 tahun. Chloe, Bo. sebelum kau datang, Nona Kartika mengizinkannya. Aku menyarankan jika kau mundur sekarang, belum terlambat. Tapi jika kau Tetap keras kepala dan tak mau bertobat. Apa kalian semua buta? Saat Nona Kartika datang ke keluarga Wijaya, semua perubahan di keluarga Wijaya, membaiknya situasi keluarga Wijaya pada hari pemakaman. Jika nenek tidak memerintahkan peti mati dibuka, jika kalian semua tidak memaksa Nona Kartika berlutut di depan kakek, apakah keadaan akan sampai ke titik ini? Aiden, berhentilah mengoceh omong kosong di sini. Aku tidak percaya semua itu. Penghakiman apa? Sang penentu apa? Aku tidak percaya. Aiden, dia tidak bisa membunuh kita. Membenar kira? Kalau begitu dia juga tidak akan bisa pergi. Sangka bodoh. Mengesampingkan keluarga Wijaya sejenak. Kau dan ibumu benar-benar bodoh. Sang penentu jelas memberi mereka kesempatan karena pertimbangan untuk Aiden. Tapi mereka bersikeras menyia-nyiakannya sendiri. Jika orang lain berani berbicara kepada sang penentu seperti itu, aku akan membunuh mereka. Apa gunanya? Melakukan ini bagi mereka? Bapak Suryo, menurutku, ibu dan anak itu sungguh jahat. Mereka ingin mengorbankan Kita semua lalu menelanezab ketiga keluarga kita. Menurutku, mereka benar-benar pantas mati. Sebagai 4 keluarga besar, kota angin garam yang berdiri berdampingan, mengapa 3 keluarga Anda tidak memiliki masalah sama sekali, sementara keluarga Wijaya saya harus menderita perlakuan seperti ini? Tidak ada masalah sama sekali, jika sang penentu tidak campur tangan secara pribadi. Keluarga kita sudah lama berada di ambang kebangkrutan. 3 tahun lalu, Nona Kartikalah yang memilih Walter. Begitulah keluarga Wijaya mendapat kesempatan untuk bernapas. Jika bukan karena itu, Keluarga Wijaya, Anda pasti sudah lama musnah. kau terus mengatakan Nona Kartika adalah orang yang tak tahu terima kasih. Tapi menurutku,
Orang yang benar-benar tak tahu terima kasih adalah kalian sendiri. Keadilan akan ditegakkan. Pengakaman. Pengakaman. Ilera Kartika, apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Aiden, cepat selamatkan ibu. Tak ada harapan bagi. Mereka yang pantas mati. Jika ibumu orang baik, maka dia akan baik-baik saja. Tapi jika dia jahat, Maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Sang penentu tidak akan pernah. mengakini orang baik sekira salah. Tapi dia juga tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi. Jadi begini rupanya? Hanya dengan cara ini, energi gelap ini bisa ditransfer ke orang lain? Menurut Master Nolan Prakoso, memang begitu. Dengan mentransfer ini ke orang lain, nasib buruk keluarga Wijaya juga akan ikut tersalurkan. Binatang viewers, kau menggunakan hidup orang lain Untuk menukar rezeki sendiri. kalian sebenarnya penghisap darah. Ajaran leluhur 4 keluarga besar melarang menyakiti orang tak bersalah untuk mendapatkan rezeki sendiri. Ketiga keluarga kami selalu mematuhi prinsip ini. Aiden, dia ibu kita. Nona Kartika, kumohon lepaskan ibuku. Aku memohon pada kau jahat sampai kau akar. Dan kau pantas mati. Kau jahat sampai kau akar, dan kau panas mati. Kamu benar-benar jahat sampai ke akar. Kamu pantas mati. Ah, Giliran you. Nona Kartika. Yang mulia sang penentu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah sekarang. Aku tidak mau mati. Tolong jangan bunuh aku. Akan kuberitahu di mana jasad kakek berada. Bukankah kau putri haram kakek? Kau pasti sangat ingin tahu di mana jasadnya. Benar? Aku akan mengantarmu ke sana, oke? Yang mulia sang penentu, aku benar-benar tahu aku salah. Aku telah melakukan banyak hal yang salah. Aku benar-benar jahat sampai ke akar. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku bertobat. Tolong, aku bertobat. Aku tidak mau masuk neraka. Demi 3 tahun terakhir, keluarga Wijaya sudah memperlakukanmu dengan baik. Tolong selamatkan aku. Akankah kau menyelamatkanku? Kau baru sadar kesalahanmu sekarang? Kau baru sadar kalau kau akan mati karena apa yang kau lakukan? Bagaimana dengan penduduk desa Kunci Naga? Nasib mereka bagaimana? Mereka juga punya keluarga. Bukankah mereka menderita Aku setuju. Biarkan dia masuk neraka. dan menghadapi hukumannya? Tidak akan pernah terlahir kembali. Orang jahat akan menerima perhitungan mereka. Mereka yang pantas dihukum. Harus dihukum demi keuntunganmu sendiri. Kau menyakiti orang yang tidak bersalah. Kau pantas mendapat penghakiman. Siapapun yang memegang kuas sang penentu adalah sang penentu. Sekarang aku adalah sang penentu. Siapapun yang memegang kuas sang penentu adalah sang penentu. Sekarang aku adalah sang penentu. Wow, dia lebih cepat dari... Hei, aku seharusnya pesuruh setia yang mulia sang penentu. Chloe, belum terlambat bagimu untuk kembali. Diam, Aiden. Kau tidak lebih dari anjing wanita. Kau bahkan tidak bisa melindungi adikmu sendiri. Kakak macam apa kau ini? Beraninya kau membentakku? Ah, Jika orang jahat memegang kuasku, mereka akan menderita siksaan jiwa. Tapi itu tidak berbahaya bagi orang lain. Masuklah ke neraka dan renungkan selama 10.000 tahun. tunggu. Yang mulia sang penentu. Aku seharusnya tidak mengambil kuas sang penentu. Bebaskan aku. Tolong bebaskan aku. Jahat sampai ke akar. Masuklah ke neraka dan renungkan selama 10.000 tahun. Kakek. Apakah itu kakek? Walter Wijaya, mengenai penghakiman mereka, apakah Anda punya keberatan? ITU. Walter Wijaya. Itu terlihat seperti jiwa Walter Wijaya. Hanya sang penentu yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Yang mulia sang penentu sungguh hebat. Bisa berdiri di sini. Benar-benar kehormatanku. Nona Kartika.
Semua ini, mereka dapatkan karena perbuatan mereka sendiri. Mereka tidak punya siapapun untuk disalahkan selain diri mereka sendiri. Sekarang kalian boleh berpulang dengan damai. Setelah di dunia bawah, seseorang akan membimbing jiwamu. Ada lagi? Nona Kartika, keluarga Wijaya, tidak punya siapapun lagi. Satu-satunya garis keturunan keluarga Wijaya yang tersisa adalah Aiden. Dia selalu setia tanpa goyah padamu. Keinginan terakhir pelayan tua ini adalah agar kau mau menjaganya. Biarkan dia berada di bawah perlindunganmu. Biarkan dia tetap di sisimu dan melayanimu. Dia tidak mencari berkah, hanya agar dia bisa memiliki kehidupan yang damai. Kakek. Demi. 3 tahun pengabdiannya padaku. Permintaan ini dikabulkan. Aiden, kau harus dengan tekun tetap di sisi Nona Kartika. Jangan pernah menyimpan bibit pembangkangan. Kau mengerti? Saya mengerti. Kakek. Kau boleh pergi. Yang mulia sang penentu, kau baru saja mengizinkan Aiden Malayanemo. Bagaimana denganku? Apakah masih ada tempat di sisimu untukku? Yang mulia sang penentu, tolong jawab aku. Yang mulia sang penentu, tolong izinkan putraku, Malayanemo. Yang mulia sang penentu, putra kami yang tidak berbakti, dia juga mau. Jangan berebut, aku juga punya anak. 1000 tahun lalu, aku menyegelnya. Dan hari ini, ia secara tidak sengaja muncul kembali. Syukurlah, skalanya tidak besar. Ini peti mati pengunci malapetaka. Benar. Gulungan pembunuh naga. Ini benar-benar nyata. Ini bukan hanya lukisan. Ini adalah catatan sejarah. Ya Tuhan. Yang mulia sang penentu, dia adalah dewa. Kau telah membuktikan nilaimu. Aku menganugerahkan padamu kekuatan sang penentu untuk menikmati berkah ribuan tahun. Inam Clan Dataran Tenga dengan hormat mengundang sang penentu keluar dari pengasingan. Dengan hormat mengundang Yang Mulia Sang Penentu keluar dari pengasingan.